Suming terbangun dengan skill emas yang mampu mengupgrade peralatan apapun, hingga maksimal di kehidupan keduanya. Namun sebelum semua itu, di dalam Dead Den Esrang, banyak orang berkumpul. Ada banyak hal menakutkan di sana. Itulah mengapa selama puluhan tahun tempat itu tetap tak tertaklukkan. Suming memutuskan untuk menantangnya sendirian. Dia membantai binatang terkuat tingkat dewa. Namun, sebuah suara berkata bahwa Suming harus berhenti berusaha bertahan hidup dan menyerahkan artefak ilahi itu. Suara itu menyuruh Suming menyerah, mengatakan bahwa Suming adalah pahlawan umat manusia dan mereka akan memberinya kematian yang cepat. Dia menambahkan bahwa jika Suming memberitahu di mana dia menyembunyikan artefak ilahi, mereka mungkin bahkan akan membiarkan jasadnya tetap utuh. Suming berkata bahwa ternyata mereka menyergapnya begitu saja setelah dia menyelesaikan Dungeon, hanya untuk mencuri artefak ilahi. Jadi inilah rencana mereka sejak awal. Musuh terus tertawa. Dia adalah Jiang Xuan. Saat dia maju, senjata mereka kembali bertabrakan. Jiang berkata bahwa Suming seharusnya menyerahkan artefak ilahi demi persaudaraan mereka di masa lalu. Dia bilang dia tidak akan membunuhnya, dan hanya akan menghancurkan kekuatannya. Setelah tertawa, Suming berkata bahwa dia pasti buta. Sejak usia 18 tahun, dia memperlakukan Jiang seperti saudara, bertarung di sisinya selama bertahun-tahun. Ternyata dia tidak pernah melihat betapa beracunnya Jiang, karena yang diinginkan Jiang hanyalah artefak ilahi. Lalu Suming mulai menyiapkan serangan sihir besar dan kuat, membuat Jiang terdiam saat aura itu terwujud di sekelilingnya. Suming menyatakan bahwa jika mereka ingin merasakan kekuatan Divine Ring of Defiance, maka datanglah dan ambillah. Tapi dia ragu ada yang mampu di antara mereka, karena sekarang Suming memiliki kekuatan artefak ilahi, dan mereka tidak bisa bertindak gegabah. Namun Jiang lalu berkata bahwa rencana tinggal selangkah lagi dari penyelesaian. Dan saat sosok lain muncul, seseorang memanggil nama Suming. Suming sedang menyiapkan pedang berinfus dan cukup terkejut dengan kemunculan mendadak ini. Itu adalah seorang wanita yang siap menyerang dan dia terkejut sambil berkata bahwa itu Xian serta bertanya apa yang dia lakukan di sini. Wanita itu lalu datang langsung ke arahnya dan berkata bahwa dia mendengar seseorang sedang merencanakan sesuatu terhadapnya dan dia sangat khawatir. Suming berkata bahwa tidak apa-apa dan bahwa dia sudah memperoleh artefak ilahi, yaitu Divine Ring of Defiance. Dia bilang mereka bukan tandingannya sekarang. Namun ada satu hal yang dia tidak mengerti, dan dia bertanya bagaimana mereka tahu keberadaannya. Jiang hanya tersenyum diam sementara wanita itu melanjutkan. Dia lebih lanjut berkata bahwa saat melihatnya membangkitkan bakat 9 bintang, dia tahu dia bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan artefak ilahi. Suming semakin sangat frustrasi. Dia berteriak marah. Sialan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu terperangkap. Semua orang lalu mulai berteriak untuk membunuhnya, mengambil artefak ilahi, dan mereka semua bergegas menyerangnya sekaligus. Tiba-tiba dari tanah muncul tangan kerangka lalu kelompok lain datang menyuruh semua berhenti bersama seorang anak laki-laki kerangka yang langsung menyerang semua orang di sekitar. Suming cukup terkejut dan bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Wanita bersama anak kerangka itu mengungkapkan dirinya sebagai Gi. Dia menyuruh Suming untuk tidak menyerah dan berkata bahwa dia tidak boleh membiarkan para pengecut memalukan ini mendapatkan artefak ilahi. Dia adalah Giao, sang necromancer. Jiang mencibir dan berkata bahwa itu hanya orang lain yang ingin mati. Dia mengklaim ada puluhan master di sini, dan bahkan kaisar yang turun dari surga pun tidak bisa menyelamatkan Suming sekarang. Setelah itu, semua orang mulai menyerang Gi dan anak kerangka itu. Gi berkata bahwa mereka benar-benar merepotkan. Jiang lalu menyerang, mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Segera Suming memperingatkan Gi untuk waspada pada sisi sayapnya. Gi menyadarinya, tapi sudah terlambat saat Jiang tertawa setelah melancarkan serangannya. Dia menyuruhnya jangan tersinggung, memanggilnya teman sekelas Ji. Kini Suming semakin hancur karena Giao juga dikalahkan. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Jiang lalu berkata bahwa ini bukan waktu untuk membuang energi mengkhawatirkan orang lain, dan menyuruh Suming untuk mati juga. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Suming dan menyuruhnya menyerahkan artefak ilahi. Mengatakan mungkin dia akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa tak berharga itu. Suming sangat frustrasi. Dia mencoba melepaskan diri dari rantai, tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa bergerak. Dia tidak percaya apa yang terjadi dan mengutuk mereka semua. Pada saat itu, sebuah teknik tingkat ilahi meledak, menyebabkan aura besar meledak dan asap menyebar kemana-mana. Jiang terpaksa mundur beberapa langkah. Orang lain berteriak kaget, mengatakan bahwa kekuatan ini adalah teknik tingkat ilahi. Lalu sebuah suara memanggil nama Ji. Itu adalah Suming yang akhirnya berhasil membebaskan diri dari rantai. Dia bergegas mendekat, meraih Gi, dan bertanya mengapa dia datang, mengatakan bahwa dia sudah berkali-kali mengecewakannya. Dia diliputi kesedihan. Gi menjawab dengan menyuruh Suming bahwa jika mereka harus mati, maka mereka akan mati bersama. Lalu pedang ditancapkan ke tanah dan Suming bersumpah. Dia berkata bahwa hari ini dia, Suming sang dewa pembantai, bersumpah bahwa jika dia pernah terlahir kembali, dia akan memburu mereka semua dan mencabik-cabik mereka, menyebut nama Ren Xian dan Jiang Xuan.
Xian terkejut dan bertanya apa yang dia coba lakukan. Jiang langsung mengerti dan berkata bahwa Su Ming mencoba menyeret artefak ilahi kembali ke dalam Dead Den bersamanya. Mereka semua mulai bergerak cepat menyadari waktu mereka tidak banyak. Jiang berteriak agar semua menghentikannya dan mengambil artefak ilahi. Su Ming menjawab bahwa jika mereka menginginkan artefak ilahi, maka datanglah dan ambillah. Dengan itu, dia melompat bersama Giao langsung ke dalam den. Kemudian, di area yang sangat gelap, Su Ming memegang artefak ilahi di tangannya. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Dia meraba tubuhnya dan mulai bertanya di mana dia berada. Lalu dia bertanya-tanya apa tempat ini. Tiba-tiba seorang penyiar berbicara bahwa pada upacara pembangkitan ke-127 di Xuanzong First Academy, teman sekelas Wong Yong telah berhasil mengubah profesinya menjadi profesi kehidupan, Enchanter, dengan atribut bawaan 3 bintang. Penyiar menambahkan bahwa kebanyakan orang yang bangkit hari ini bukan profesi tempur. Suara lain berkomentar bahwa Enchanter adalah profesi kehidupan yang sangat berguna dan statusnya tidak akan rendah di masa depan. Saat itu Su Ming akhirnya menyadari bahwa dia berada di upacara pembangkitan. Dia merasakan rasa familiar yang kuat dan menyadari bahwa dia telah kembali ke masa ketika dia berusia 18 tahun, tepat pada hari upacara pembangkitan. Saat penyiar melanjutkan menyebut siswa yang baru saja berhasil bangkit, si gemuk Wong Chong, Su Ming memikirkan kehidupan masa lalunya dan mengingat bahwa dia juga seorang enchanter. Penyiar lalu mengumumkan pembangkitan berikutnya, mengatakan bahwa Li Seongyong telah berhasil membangkitkan profesi tempur, warrior, dengan atribut bawaan 2 bintang. Semua yang terjadi sekarang sesuai persis dengan ingatan Su Ming. Dia menyadari bahwa dia bahkan bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat segala sesuatu berjalan seperti yang diharapkan, dia tersenyum dan menyadari bahwa dia telah terlahir kembali. Dia lalu memikirkan Jiang dan wanita itu, serta mempersiapkan diri. Dia merenung bahwa kesempatan hidup lagi ini mungkin kehendak langit, memberinya kesempatan untuk menulis ulang semua penyesalannya. Tiba-tiba teriakan meledak dari kerumunan saat orang-orang berteriak bahwa itu profesi tempur tersembunyi. Mereka melihat Tang berhasil bangkit sebagai Magic Hammer Warrior. Jiang Tang sangat bahagia karena level atribut bawaannya mencapai 8 bintang. Kerumunan mulai berkomentar bahwa profesi tempur tersembunyi pertama telah muncul dan itu Jiang Tang, tuan muda keluarga Jiang. Mereka menyebut bahwa ayahnya adalah War Emperor dan ibunya adalah Magic Warrior, jadi garis darahnya memang murni sejak awal. Su Ming juga menyadari bahwa orang ini adalah orang yang sama. Penyiar lalu mengucapkan selamat kepada semua bahwa Xuanzong First Academy telah menghasilkan jenius 8 bintang begitu cepat tahun ini. Tiba-tiba dari belakang Su Ming sebuah tangan menyentuhnya. Sebuah suara berkata bahwa inilah tempatnya, dan mereka sudah mencarinya cukup lama. Su Ming langsung mengenali orang di belakangnya sebagai Gi. Gi bertanya mengapa dia terlihat sangat terkejut, dan apakah ada sesuatu di wajahnya. Su Ming menjawab bahwa tidak ada apa-apa dan dia hanya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu. Gi tampak bingung dan bertanya mengapa dia mengucapkan selamat. Su Ming mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya, dan memikirkan tentangnya. Menyadari betapa cantiknya dia. Dia memberitahu bahwa tidak ada apa-apa dan dia akan mengerti saat gilirannya nanti. Dalam hatinya, dia merasa senang bisa melihatnya lagi. Tak lama kemudian, penyiar memanggil teman sekelas berikutnya, Gi. Gi jelas terkejut dan menyadari gilirannya. Penyiar memintanya untuk meletakkan tangan di Heavenly Steel. Gi melakukannya, dan sangat segera kerumunan mulai berteriak lagi, mengatakan bahwa itu muncul lagi. Penyiar mengumumkan bahwa Giao telah membangkitkan profesi tempur tersembunyi, Necromancer, dengan level bawaan 7 bintang. Kerumunan meledak lagi, berteriak bahwa itu luar biasa dan profesi tempur tersembunyi lain telah muncul. Seseorang berkomentar bahwa akademi ini benar-benar populer tahun ini. Su Ming berpikir bahwa semuanya terjadi persis seperti yang diharapkan. Tak lama kemudian, giliran Su Ming dan penyiar memanggil nama Su Ming saat dia maju. Orang-orang di kerumunan mulai berkomentar bahwa sudah 2 profesi tersembunyi muncul berturut-turut dan bertanya-tanya, apakah benar-benar bisa ada yang ketiga. Beberapa meragukannya, mengatakan bahwa Su Ming dari kelas 1 hanyalah seorang yatim piatu. Di dunia yang didominasi oleh para awakenet dari Blue Star Dragon Country puluhan tahun lalu. Setelah hari pembangkitan tiba, setiap orang yang mencapai usia 18 tahun bisa menyelesaikan perubahan profesi dengan mengikuti upacara pembangkitan dan menjadi salah satu awakenet. Para awakenet telah benar-benar mengubah wajah dunia ini. Tidak hanya para awakenet bisa memiliki kekuatan yang melengkungkan aturan bersama kekayaan dan peralatan untuk mengubah nasib mereka, tetapi pada saat yang sama mereka juga harus menghadapi binatang raksasa yang ganas, dungeon menakutkan, dan tantangan tak terhitung jumlahnya. Melanjutkan pikiran Su Ming, dia berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya sebagai yatim piatu, dia hidup bergantung pada dana bantuan dan beasiswa. Pada hari upacara pembangkitan, dia sangat beruntung mendapat anugerah langit, dan bahkan fenomena langit muncul. Pada akhirnya, dia bangkit dengan atribut bawaan 9 bintang dan profesi legendaris God of Slaughter. Melanjutkan pikirannya, Su Ming berpikir bahwa hari ini di kehidupan ini, dia akan sekali lagi membuat semua orang melihatnya dengan cara baru. Semua orang mengamati dengan tajam. Penyiar berkata bahwa fluktuasi semacam ini
mungkin berarti kelahiran seorang jenius dengan atribut bawaan 9 bintang, atau bahkan lebih tinggi. Orang lain berkomentar bahwa fenomena seperti itu mungkin menunjukkan profesi tersembunyi lain, dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin, mengatakan bahwa 3 berturut-turut akan terlalu gila. Su Ming berpikir dalam hati agar dia merasakan fluktuasi rune-rune ini sekali lagi. Namun tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang aneh dan menyadari bahwa ini adalah artefak ilahi, Divine Ring of Defiance. Dia berpikir kaget bahwa itu benar-benar ikut menembus waktu bersamanya. Lalu dia menyadari sesuatu lagi, dan bertanya-tanya apa itu. Pada saat itu, sistem merespons bahwa Strongest Class Chang'e, God Link System, telah berhasil terikat. Sistem mengumumkan bahwa profesi baru telah terikat, pembangkitan berhasil, dan profesi mitos, Sword God, telah diperoleh. Itu adalah profesi mitos, Sword God. Su Ming hampir tidak percaya. Ini jauh lebih dari yang dia harapkan. Semua di sekitar tiba-tiba berubah menjadi merah, bahkan area tes itu sendiri. Penyiar terkejut dan berkata bahwa untuk fenomena seperti ini muncul. Dia bertanya-tanya profesi apa yang sedang Su Ming ubah. Orang-orang di penonton mulai berkomentar. Salah satunya berkata bahwa jika itu profesi tempur akan gila. Tapi jika profesi kehidupan, itu akan jadi tragedi besar. Orang lain mencibir dan berkata bahwa dengan fenomena seperti ini, tidak mungkin itu profesi kehidupan. Jiang mengamati diam-diam dari samping. Bahkan dia merasa cemas sekarang, berpikir mengapa Su Ming masih belum bergerak. Cahaya merah terus bertambah terang. Su Ming berpikir dalam hati bahwa profesi yang dibangkitkan ini adalah Sword God, bukan God of Slaughter dari kehidupan sebelumnya. Dia juga menyadari bahwa sistem emas ini berbeda dari yang dia miliki sebelumnya. Tak lama kemudian sebuah pemberitahuan muncul bahwa sistem telah teridentifikasi, target Su Ming telah dikonfirmasi. Profesi yang dibangkitkan adalah Sword God dan Golden Talent Sublimation of All Things, telah diperoleh. Semua ini terasa membingungkan bagi Su Ming karena benar-benar baru baginya. Tapi dia tetap menyadari bahwa ini bahkan lebih tinggi daripada level profesi 9 bintang yang dia bangkitkan di kehidupan sebelumnya. Dia merasa bersemangat dan berpikir bahwa jika ini benar-benar terjadi, maka seharusnya melampaui God of Slaughter sebelumnya. Namun pemberitahuan lain muncul bahwa interface skill sedang dibuka, dan tidak ada kemampuan yang dibangkitkan. Ini benar-benar membingungkan Su Ming. Dia mengumpat pelan, bertanya-tanya ini omong kosong apa dan mengeluh bahwa setidaknya harus memberinya satu skill. Dia bertanya bagaimana sesuatu seperti ini bisa layak disebut level emas. Seseorang di kerumunan mulai mengeluh bahwa Su Ming terlalu lama. Orang lain mendesak dari panggung bertanya, apakah dia sudah selesai mengubah profesi. Su Ming semakin khawatir. Dia berpikir bahwa tanpa satupun skill yang dibangkitkan, apa bedanya dengan sebelum dia bangkit? Dia bertanya-tanya apakah sistem sedang mempermainkannya. Lalu pemberitahuan lain muncul bahwa feedback telah diterima dan sistem akan terus membimbingnya. Sebuah persyaratan identifikasi ditampilkan yang membuat Su Ming bingung. Tak lama dia menyadari sebuah cincin di tangannya. Pemberitahuan lalu mengumumkan bahwa Divine Ring of Defiance telah berhasil diidentifikasi. Dengan itu, sistem akhirnya meledak dengan cahaya emas terang yang menyebar kemana-mana. Penyiar berteriak kaget bahwa fluktuasi sekuat ini berarti pembangkitan selesai. Lalu sebuah bintang biru raksasa muncul, menampilkan angka 10. Penyiar benar-benar kehilangan ketenangannya. Tidak percaya bahwa itu hasil 10 bintang, perubahan profesi Su Ming diumumkan sebagai profesi tersembunyi. Orang lain menyadarinya dan berteriak bahwa itu atribut bawaan 10 bintang. Bertanya-tanya monster penentang surga seperti apa ini. Seseorang berkata bahwa ini adalah level bakat top scorer. Orang lain dari belakang berseru bahwa dia pikir Magic Hammer Warrior 8 bintang milik Jiang Tang sudah cukup mengerikan. Tapi sekarang ada yang 10 bintang full max. Penyiar lalu berkata bahwa tahun ini benar-benar tahun seleksi bakat untuk akademi. Dia berkata bahwa tidak hanya muncul banyak siswa dengan profesi tersembunyi, tetapi juga ada yang terpilih langit dengan atribut bawaan 10 bintang. Dia menambahkan bahwa meskipun potensi profesi Sword Controller tidak terlalu menonjol di dalam kategori kelas Swordsman, memiliki atribut bawaan 10 bintang berarti potensi tak terbatas di masa depan. Saat penyiar mengatakan ini, Su Ming berjalan kembali ke kerumunan dan orang-orang langsung mulai berkomentar lagi. Kepala sekolah mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk memberikan kepada teman sekelas Su Ming satu set barang bantu kultivasi. Namun beberapa orang mulai berbisik bahwa itu hanya Sword Controller, dan itu pemborosan bakat bawaan yang luar biasa. Yang lain secara terbuka berkata bahwa Sword Controller dianggap tier terbawah dalam kategori kelas Swordsman. Saat itu, Gi berlari mendekati Su Ming, memanggil namanya dan mengucapkan selamat. Su Ming menjawab dan mengucapkan selamat kepada Gi juga. Gi berkata bahwa yang lain bicara omong kosong, dan bahwa mampu membangkitkan bakat 10 bintang benar-benar luar biasa. Dia menambahkan bahwa meskipun profesi Sword Controller agak lemah di tahap awal, dia percaya dengan bakat Su Ming pasti tidak akan jadi masalah. Su Ming berterima kasih kepada Giao, dan memberitahu bahwa dia tidak mempedulikan kata-kata mereka. Dia berkata bahwa reaksi mereka persis seperti yang dia inginkan. Gi merasa sedikit bingung dengan ini, tapi Su Ming hanya terus mengamati adegan di depan. Tak lama kemudian, pengumuman lain dibuat untuk teman sekelas berikutnya.
Semua orang menjadi sangat bersemangat dan mulai bersorak, menyuruhnya maju dan memuji betapa cantiknya dia. Penyiar mengumumkan bahwa teman sekelas berikutnya adalah Ren Xian. Bahkan Jiang bersorak untuknya, mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Kerumunan mendukungnya dengan keras, memanggil teman sekelas Xian. Gi berkomentar bahwa teman sekelas Xian benar-benar populer, dan itu memang wajar untuk school ballet. Namun tiba-tiba Su Ming mulai berjalan pergi. Gi memanggilnya, mengatakan bahwa upacara belum selesai dan teman sekelas Xian akan segera bangkit. Su Ming menjawab bahwa dia tidak tertarik. Dia memikirkan apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Dia berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya wanita itu memanfaatkan bakatnya, dan pada akhirnya tidak ragu untuk mengkhianatinya. Dia terus memikirkannya dan mengingatkan diri bahwa dia sudah mengatakannya sebelumnya. Dia bersumpah dalam hati bahwa dia akan membalas dendam saat Xian melangkah ke panggung. Kemudian di jalanan kota, Su Ming merenung bahwa di kehidupan ini segala hal tentang kehidupan sehari-hari tampak tidak berubah kecuali profesi yang dia bangkitkan. Lalu dia melihat sebuah skill bernama Total Concealment. Pemberitahuan menjelaskan bahwa itu adalah skill legendaris bernama Return to True Self yang mampu menyembunyikan atau menulis ulang informasi dirinya seperti peralatan, profesi, skill, dan lainnya. Su Ming merasa ini sangat menarik dan terus memandangnya. Dia menyadari bahwa itu adalah salah satu dari 4 skill yang dia bawa kembali dari kehidupan sebelumnya melalui cincin. Pemberitahuan lain muncul menyatakan bahwa Divine Artifact, Divine Ring of Defiance sedang dimuat. Disebutkan bahwa dia telah mewarisi sebagian skill dari profesi Gods lain, dan profesi baru Sword God telah ditetapkan. Su Ming merenung bahwa dengan skill dari God of Slaughter, banyak sifat kuat kini melekat padanya. Su Ming berpikir bahwa orang biasa tidak bersalah, tapi menyimpan giok menjadi kejahatan. Untuk menghindari dimanfaatkan lagi seperti di kehidupan sebelumnya, dan karena kekuatannya saat ini masih belum cukup, dia menyadari bahwa karena bakat 10 bintang tidak bisa disembunyikan, dia harus menyembunyikan informasi tentang profesi Sword God-nya. Dia berpikir bahwa kesempatan kelahiran kembali ini harus dipegang erat. Berdasarkan pengalaman kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa sehari setelah upacara pembangkitan berakhir, tantangan Dungeon Pemula akan tiba. Baginya, Dungeon Pemula bukan tantangan sama sekali. Agar bisa naik level lebih cepat dan mendapatkan peralatan lebih baik, dia memutuskan harus menantang bos paling sulit. Sebelum itu, dia tahu dia perlu mendapatkan senjata bagus. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah gedung besar. Pada saat yang sama, Jiang dan Xian sedang bersama di tempat lain. Xian mengeluh bahwa Jiang benar-benar jahat, mengatakan bahwa upacara pembangkitan baru selesai pagi ini, dan sekarang dia sudah membawanya ke tempat seperti ini. Jiang menggerutu dan berkata jangan sebut upacara pembangkitan, mengeluh bahwa Su Ming benar-benar mencuri sorotannya. Xian menyuruhnya jangan marah. Dia berkata bahwa meskipun Su Ming hanya Sword Controller, atribut yang dia bangkitkan terlalu tinggi dan pasti akan memiliki nilai guna besar di masa depan. Jiang berhenti dan bertanya apa maksudnya. Xian lalu menunjukkan ponselnya dan menyuruhnya melihat. Jiang bereaksi bertanya apa ini. Xian menjelaskan bahwa jika dia pergi dan memancing Su Ming sedikit, dia pasti akan tergoda dan berguna bagi mereka di masa depan. Di tempat lain, di dalam gedung tinggi lain, seorang wanita menyambut pelanggan dengan hangat ke area belanja senjata di lantai 12, dan berharap semua orang menikmati pengalaman berbelanja. Su Ming berpikir bahwa inilah tempatnya. Dia mengamati bahwa tampaknya upacara pembangkitan di sekolah-sekolah terdekat sudah selesai, dan para siswa Awakenet kini sedang mempersiapkan ujian Dungeon Pemula besok. Salah satu siswa di dekatnya dengan bersemangat berkomentar bahwa ini adalah model terbaru dari iklan, dan dia sangat menginginkannya. Siswa lain menghela napas dan berkata lupakan saja, menjelaskan bahwa siswa Awakenet seperti mereka tidak akan pernah mampu membeli senjata semahal itu. Dia menambahkan bahwa mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan Awakenet mereka, bekerja keras seperti anjing, dan mencari uang di masa depan. Orang lain tiba-tiba menunjuk sesuatu dan berkata bahwa ini adalah Tyrant S Frigid Sword. Dia menjelaskan bahwa itu baru saja ditempa oleh pemain Great Swords kelas sangat tinggi, dan dia tidak percaya sudah tersedia di pasaran. Orang lain berkomentar bahwa harganya 1 juta Advent Coins, dan itu gila mahal. Seseorang menjawab bahwa tentu saja, menjelaskan bahwa selama pedang itu mengenai target, ia bisa sepenuhnya membekukan darah di dalam monster. Yang lain berseru kagum bahwa itu senjata kelas Diamond. Namun Su Ming berpikir bahwa senjata ini palsu. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, kelompok pedagang yang menjual barang palsu ini akhirnya semuanya tertangkap. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba bertanya apakah dia teman sekelas Su Ming. Itu seorang wanita. Su Ming bertanya siapa dia. Dia berkata bahwa dia belum memperkenalkan diri dan memperkenalkan diri sebagai Xiang Lon, wakil direktur Xiang Zhen Chonglomerate, sebelum menyerahkan kartu namanya. Su Ming segera menjawab bahwa dia rasa tidak mengenalnya. Tiba-tiba, wanita itu berkata bahwa atas nama Xiang Zhen Chonglomerate, dia akan menanggung semua pengeluaran Su Ming di toko hari ini. Dia menambahkan bahwa dia berharap Su Ming bisa membantunya. Su Ming bertanya-tanya bantuan seperti apa yang diinginkannya. Lalu wanita itu menyuruh seseorang mengeluarkan foto. Segera seseorang menyodorkannya dan meminta Su Ming melihat. Foto itu menampilkan seorang wanita cantik.
Ziang Lan menjelaskan bahwa gadis itu adalah adik perempuannya, Zhang Yongqing, yang bersekolah di tempat yang sama dengan Su Ming dan juga berhasil membangkitkan profesi pagi ini. Dia berkata bahwa dia sudah menyelidiki secara menyeluruh berita tentang Su Ming yang membangkitkan bakat 10 bintang. Dia menambahkan bahwa dengan bakatnya itu, Dungeon pemula besok seharusnya tidak terlalu sulit. Dia juga menunjukkan bahwa hanya para pemula yang baru saja mengubah profesi yang boleh memasuki Dungeon pemula. Dia berharap Su Ming bisa bergabung dengan adiknya dan melindunginya saat menyelesaikan tantangan itu. Setelah mendengarnya, Su Ming terdiam sejenak. Setelah jeda singkat, dia berkata bahwa dia menolak dan tidak tertarik. Wanita itu terkejut dan bertanya apa maksudnya. Dia berkata bahwa selama Su Ming setuju, dia boleh memilih senjata apapun di toko ini. Orang-orang di sekitar mereka bingung dan berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah dia benar-benar menolak. Ziang Lan lalu berkata bahwa sebagai sesama siswa dan sebagai siswa miskin yang baru saja berhasil membangkitkan profesi, dia seharusnya tidak menolak tawaran itu. Su Ming dengan tenang menjawab dan bertanya apakah begitu. Lalu dia berkata bahwa dalam hal itu, dia menginginkannya sambil menunjuk ke arah barang yang sangat mahal. Itu adalah Frosty Sky Cold Sword yang harganya 1 juta Advent Coins. Kerumunan terkejut dan mulai berkata bahwa dia membuat tuntutan yang keterlaluan. Bahkan Ziang Lan terkejut. Dia menanyainya dengan marah, bertanya apakah dia sengaja mempersulitnya dan apakah dia benar-benar menganggap dirinya bernilai 1 juta dengan statusnya sekarang. Su Ming berkata bukankah dia sendiri yang bilang Su Ming boleh memilih apa saja, dan jika tidak mau, ya sudah lupakan saja. Dia menambahkan bahwa ada banyak hal di mana orang bisa mengambil jalan pintas dengan kekuatan finansial, dan menyuruhnya agar adiknya mengerahkan segala usaha untuk mempersiapkan ujian Dungeon pemula besok. Ziang Lan mendengus dan berkata bahwa dia menarik. Dia berkata bahwa mereka akan anggap ini sebagai kesalahan mereka kali ini, dan menyuruh semua orang pergi. Seseorang di dekatnya bergumam kaget, mengatakan bahwa anak itu benar-benar mempermainkan orang-orang dari Xiang Zhen Conglomerate. Su Ming tidak peduli dan hanya menunduk melihat ponselnya. Ada pesan dari Ren Xian. Pesan itu menyatakan bahwa Su Ming selalu menyukainya, dan bahwa dia telah berubah pikiran. Dia ingin bertemu Su Ming malam ini di atap gedung sekolah. Su Ming berpikir dalam hati bahwa ini pesan yang persis sama seperti dulu. Meskipun kali ini dia tidak membangkitkan profesi dewa, dia tetap sama. Dia berpikir bahwa Ren Xian benar-benar tidak berubah sama sekali, dan mengingat bagaimana dia akan bereaksi pada saat ini di kehidupan sebelumnya. Setelah sesaat, dia membalas dan berkata, baiklah, dia akan menemuinya di sana. Lalu dia meminta diri. Seorang pramuniaga menjawab dengan sopan dan bertanya bagaimana dia bisa membantu. Su Ming bertanya apakah ini batu pedang mentah yang bisa secara acak menghasilkan senjata pedang berkualitas tinggi. Dia mengonfirmasi bahwa itu benar sambil menjelaskan bahwa batu senjata mentah ini memiliki peluang menghasilkan senjata kelas perak. Dia menambahkan bahwa semuanya berdasarkan probabilitas dan memperingatkan bahwa kebanyakan batu mentah hanya menghasilkan senjata kelas terendah. Dia menyuruh Su Ming mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum membeli. Su Ming menjawab bahwa inilah yang dia inginkan. Wanita itu tampak bingung saat Su Ming mulai mengambil beberapa batu. Dia menjelaskan bahwa dibandingkan membeli senjata perak dengan harga mahal yang segera akan usang, berjudi di sini dengan harga murah adalah pilihan paling tepat. Dalam hatinya, Su Ming berpikir bahwa daripada menyebutnya judi, sebaiknya dia katakan bahwa dia bisa melihat data di dalam batu-batu mentah ini. Dia menyadari bahwa ini semua berkat skill kedua yang ditinggalkan oleh Goddess Link dari kehidupan sebelumnya, yaitu Eye of Insight. Dia mengingat bahwa Eye of Insight adalah skill legendaris di bawah Return to True Self, memberikan pengguna wawasan sejati, memungkinkan mereka melihat informasi mendasar dari segala materi. Su Ming berpikir bahwa ini sempurna dibandingkan senjata perak biasa yang dijual ribuan, atau bahkan ratusan Advent Coins. Mendapatkan satu hanya dengan 50 sekarang, adalah pencurian mutlak. Sangat cocok baginya yang kembali menjadi siswa miskin. Tiba-tiba, anak laki-laki lain menyadari Su Ming dan berkata bukankah itu anak yang baru saja menolak keluarga Zhang dan konglomerat. Dia bertanya apa yang dipegang Su Ming di tangannya. Mereka segera mendekat dan mengejeknya. Mengatakan bukankah itu salah satu batu senjata mentah sampah yang digunakan untuk berjudi senjata. Orang lain menyeringai dan berkata bahwa dia pikir Su Ming adalah orang besar dengan banyak percaya diri, menolak tawaran dari konglomerat hanya untuk datang ke sini dan bermain dengan batu sampah. Dia tertawa dan bertanya apakah Su Ming idiot. Su Ming hanya diam. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia mengenali orang ini. Dia ingat bahwa itu Yongding, anak kaya yang dulu spesialis mengganggu siswa kelas bawah di kehidupan sebelumnya, dan berpikir betapa menyebalkannya orang itu. Su Ming lalu angkat bicara dan berkata bahwa dia sedang berbicara kepada mereka. Yang lain bereaksi bingung dan bertanya apa maunya. Su Ming dengan tenang bertanya apakah mereka berani bertaruh 5.000 Advent Coins, bahwa dia bisa mendapatkan senjata perak. Mereka saling pandang, terdiam sejenak, lalu meledak tertawa. Mereka mengejek bahwa dia benar-benar idiot, dan bahwa batu senjata mentah semacam ini memiliki peluang 99,99% menghasilkan sampah. Mereka mengklaim belum pernah melihat orang yang begitu suka memberi uang dengan semangat dan terus tertawa.
Su Ming hanya tersenyum dan berkata bahwa mereka akan lihat siapa yang akhirnya memberi uang kepada siapa. Yang lain segera setuju, mengatakan sudah fix dan akan membukanya sekarang juga, memperingatkan agar jangan berpikir untuk mundur. Sebuah pemberitahuan muncul, mengonfirmasi pembukaan batu mentah. Seseorang di belakang mereka mengejek Su Ming lagi, mengatakan bahwa mereka akan lihat apakah orang miskin seperti dia bisa mengeluarkan 5.000 Advent Coins. Pada saat itu, Su Ming mengaktifkan skillnya, Eye of Insight. Dalam pikirannya, dia bisa melihat hasilnya dengan jelas. Dengan tenang, dia menyuruhnya keluar. Semua orang di sekitar terkejut, tidak percaya apa yang akan muncul. Tak lama kemudian, sebuah senjata menakjubkan muncul, membuat semua penonton benar-benar terpana. Sebuah pemberitahuan muncul, menyatakan bahwa senjata telah diperoleh. Black Iron Crimson Edge Sword, perak kelas rendah. Efek khususnya adalah Blood Drinker, yang memungkinkan pedang menyerap darah monster yang terluka dan menggunakannya untuk menyembuhkan luka pemiliknya. Memegang senjata di tangannya, Su Ming berkomentar bahwa ini senjata yang benar-benar bagus. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa ini sangat tepat untuk kencan malam ini. Para anak kaya benar-benar terkejut. Mereka berkata bahwa dia benar-benar beruntung sekali. Su Ming dengan tenang berkata bahwa pedang ini tidak buruk dan bahkan memiliki efek lifestyle, menghematnya dari perlu healer. Tak lama kemudian, sebuah pemberitahuan muncul menyatakan bahwa dia telah memperoleh Shen Steel Sword, kelas perak, dengan efek lifestyle plus 10%. Para anak kaya terpana. Su Ming lalu mengingatkan bahwa taruhan adalah taruhan dan berkata bahwa dia akan mengambil 5.000 Advent Coins sekarang, bertanya apakah mereka keberatan. Beberapa saat kemudian, transfer uang selesai. Salah satu anak kaya memelototinya dan berkata bahwa dia akan mengingatnya. Su Ming dengan santai menjawab bahwa lain kali, mereka tidak boleh mudah bertaruh dengan orang. Seorang wanita di dekatnya berkomentar tak percaya bahwa statnya tepat di tengah, dan sudah bertahun-tahun tidak ada yang berhasil mendapatkan senjata dari batu mentah di toko ini. Su Ming lalu bertanya dengan sopan, apakah dia juga bisa mendapatkan sarung pedang yang cocok. Dia menambahkan bahwa jika dia ingat benar, itu seharusnya tepat 5.000 coins. Wanita itu buru-buru setuju dan menyuruhnya ikut ke sini untuk memilih sarung. Sementara itu, anak laki-laki lain di belakang mereka mendesak semua orang bubar, mengatakan bahwa anak ini terlalu beruntung dan mereka harus pergi. Sebuah pemberitahuan lain muncul menyatakan bahwa sarung pedang kelas perak telah diperoleh dengan efek mengurangi konsumsi daya tahan senjata sebesar 50%. Su Ming merasa puas berpikir bahwa dengan sarung ini dia bisa sangat mengurangi kehilangan daya tahan senjata, karena dia belum punya cukup dana untuk mengganti pedangnya kapan saja. Wanita itu berterima kasih atas kunjungannya. Sebuah pemberitahuan lalu muncul bertanya, apakah ingin membuka fungsi materialisasi senjata tersembunyi. Su Ming menolak untuk sekarang, mengatakan bahwa dia akan membawa senjata ini dan naikkan satu tingkat dulu. Kemudian, di area lain di mana orang-orang santai menikmati olahraga, Su Ming benar-benar terpaku. Menatap pedang indahnya, dia berpikir bahwa di kehidupan ini, meskipun dia telah membangkitkan sebagai Sword God, dia belum memiliki satupun skill profesi yang bisa digunakan. Namun, dia melihat bahwa di pohon bakat profesi, ada bakat asli yang sangat kuat bernama Sublimation of All Things. Sebuah pemberitahuan menjelaskan bahwa bakat ini bisa meningkatkan kualitas load apapun, termasuk skill tempur, peralatan, gulungan, dan lainnya. Setiap item hanya bisa disublimasikan langsung atau tidak langsung sekali. Su Ming merasa bersyukur. Berpikir bahwa hanya memiliki bakat ini saja sudah cukup. Dia percaya itu benar-benar layak untuk profesi besar emas yang diwakili Sword God. Akhirnya, pemberitahuan lain muncul, menyatakan bahwa bakat Sublimation of All Things telah terpicu. Sublimasi senjata berhasil dan efek baru diperoleh. Bloodthirst. Sarung pedang menjadi semakin kuat. Selanjutnya, sebuah pemberitahuan muncul menyatakan bahwa Shen Steel Bloodthirst Sword telah ditingkatkan menjadi perak kelas tinggi dengan efek Blood Drinker. Ini berarti setelah pedang mengunci target, ia bisa menyerap darah target melalui serangan atau kontak langsung untuk menyembuhkan luka pemiliknya. Selain itu, efek Bloodthirst berarti setelah membunuh monster dengan pedang ini, semua stat pemilik akan meningkat sementara sebesar 5 poin selama 30 detik. Su Ming berpikir bahwa setelah membunuh musuh, dia bisa mendapatkan buff sementara yang meningkatkan semua statnya, dan dia merasa ini tidak buruk sama sekali. Lalu dia berkata untuk membuka fungsi materialisasi senjata tersembunyi, percaya bahwa Dungeon pemula besok sekarang akan jauh lebih mudah. Kemudian, di tempat lain di area yang sangat gelap, Su Ming membawa pedangnya saat menuju atap. Di atap, Xian muncul dan berkata bahwa dia akhirnya datang dan menunjukkan bahwa dia terlambat. Namun Xian tiba-tiba melihat sesuatu yang mengejutkannya. Dia melihat pedang itu, yang sangat besar, dan menjerit. Dia bertanya apa yang dia lakukan. Su Ming diam sejenak, lalu dengan tenang berkata bahwa dia datang untuk balas dendam. Dia masih mengingat apa yang terjadi dulu. Xian terpana dan bertanya apa maksud balas dendam dan apa yang dia bicarakan. Dia berkata bahwa dia menerima pengakuannya dan menunjukkan ponselnya. Di layar ada pesan di mana dia bertanya apakah dia ada di sana, dan berkata ada sesuatu yang ingin dia katakan.
Dia menunjukkan bagaimana Suming bertanya apa itu, dan bagaimana dia menjawab, bahwa sebenarnya dia sudah lama menyukainya, dan bertanya apakah dia mau berpacaran dengannya. Dia berkata itulah mengapa dia mengambil inisiatif mengajaknya, dan menuduh Suming yang ingin berkencan dengannya hanya untuk sekarang mencoba menyakitinya. Suming terus berpikir diam-diam. Lalu dia tertawa kecil dan berkata bahwa semua itu ada di kehidupan sebelumnya. Dalam hatinya, dia berpikir bagaimana dia, School Beauty, selalu menjadi sosok menonjol. Dia ingat bahwa sebagai yatim piatu yang tidak pernah mendapat perhatian sejak kecil, dia tidak pernah berpikir akan punya kesempatan berinteraksi dengan seseorang sepertinya. Suming terus berpikir bahwa dia tentu tidak pernah membayangkan bahwa pada hari kedua setelah upacara pembangkitan, hal-hal akan berjalan seperti ini. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Xian mendekat dan bertanya apakah teman sekelas Suming sedang tidak enak badan. Suming terus berpikir bahwa dia benar-benar mengambil inisiatif menunjukkan perhatian. Suming dengan marah berkata bahwa sejak hari itu dia menerima perhatian yang selama ini dia dambakan seumur hidup, pengakuan, kencan, dan interaksi intim, dan itu adalah masa-masa yang paling dia hargai. Tapi dia berkata itu semua palsu. Dia berkata bahwa dia tahu semua tentang urusan kotornya dengan Jiang Tang, dan bahwa dia hanya mencoba memanfaatkan bakat dan kemampuannya. Xian segera membantah dan berkata bahwa dia berani mengoceh omong kosong. Suming menjawab bahwa dia tahu dengan baik apakah dia mengoceh omong kosong atau tidak. Dia berkata bahwa Ren Xian yang cantik dan anggun yang dilihat semua orang adalah kebohongan, dan bahwa pada kenyataannya dia sombong, hina, dan tak tahu malu. Xian tidak percaya apa yang didengarnya. Dia berkata bahwa Suming tidak tahu apa-apa dan mengejeknya karena yatim piatu. Dia berkata bahwa jika bakatnya tidak berharga, dia bahkan tidak akan punya kesempatan berbicara dengannya. Dia dengan marah bertanya bagaimana dia berani memanggilnya begitu, dan menyatakan bahwa baik dia maupun Jiang Tang tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Suming mencibir dan berkata silakan saja. Dia menambahkan bahwa dia seharusnya lebih khawatir bagaimana cerita dia dan Jiang Tang, burung cinta hina itu, akan memengaruhi citra polos dan suci yang selama ini dia pertahankan dengan susah payah. Menyadari ini, Ren Xian mengumpat dengan marah. Dia meraih pedang di tangannya dan menyerang. Suming dengan tenang berkata bahwa seperti di kehidupan sebelumnya, dia melakukan hal yang persis sama lagi. Tiba-tiba, pedang mulai memancarkan aura merah. Xian bingung dan mengeluarkan suara tak percaya. Suming menjawab bahwa dia suka serangan mendadak, dan bahwa dia sudah mengantisipasinya. Pada saat itu, sebuah pemberitahuan muncul menyatakan bahwa senjata telah diaktifkan dan Blood Drinker sedang berlaku. Dijelaskan bahwa setelah pedang mengunci target, ia bisa menyerap darah target melalui serangan atau kontak untuk menyembuhkan luka pemiliknya. Suming berkata bahwa jebakan sudah dipasang sejak awal, sejak saat dia menjadikannya target. Saat Xian akhirnya menyadari apa yang terjadi, dia berteriak panik tentang wajahnya, mengatakan bahwa itu rusak. Suming dengan dingin memberitahunya bahwa dia sendiri yang menyebabkannya, dan sekarang saatnya balas dendamnya. Dia berkata bahwa dia boleh menyuruh Jiang Tang membunuhnya jika mau karena itulah pria yang dia khianati dia untuknya. Dengan pedang di tangan, Suming berbalik dan mulai berjalan pergi. Saat pergi, dia menyuruhnya kembali dan memberitahu Jiang Tang bahwa dia dipersilakan datang kapan saja untuk menyelesaikan masalah dengannya. Dia berkata bahwa tamparan hari ini seharusnya dianggap sebagai yang dia sampaikan sendiri, dan itu juga memutuskan kepedulian yang dulu dia hargai. Dia menyuruhnya menerimanya sebagai hadiah. Pada saat itu, sebuah pemberitahuan muncul. Disebutkan beberapa hadiah, termasuk Maro Strengthening Pill, Combat Suit Gift Pack, dan 10.000 Advent Coins. Pemberitahuan itu menjelaskan bahwa ini adalah paket hadiah pemula khusus untuk siswa Suming berbakat 10 bintang yang diberikan oleh sekolah sebagai hadiah. Disebutkan mereka berharap dia bisa memanfaatkannya dengan baik dan mencapai hasil luar biasa di Dungeon Pemula. Pesan itu ditandatangani oleh kepala sekolah 1. Suming berpikir bahwa seperti yang diharapkan dari bakat emas 10 bintangnya, dia sudah bisa mempelajari bakat baru hanya di level 2. Dia berpikir bahwa dia akan tunjukkan apa yang dia miliki di Dungeon Pemula hari ini. Kemudian di area Dungeon Pemula Shangjing First Academy, kerumunan besar telah berkumpul. Semua orang berbicara dan bergerak gelisah. Suming juga ada di sana, dan segera orang-orang di belakangnya mendekat. Salah satunya bertanya apakah teman sekelas Suming bisa bergabung dengan mereka. Dia berkata bahwa dengan potensi bakat 10 bintang Suming dan paket hadiah pemula dari kepala sekolah yang membantunya, bahkan sebagai Sword Controller membersihkan Dungeon Pemula seharusnya mudah dan mereka meminta bergabung dengannya. Orang lain menambahkan bahwa profesi mereka bisa menutupi kelemahan Sword Controller, memungkinkan saling melengkapi dan meningkatkan nilai kontribusi yang diperoleh. Suming berpikir bahwa baru kemarin kelompok orang yang sama memandang rendah profesinya, dan dia merasa ironis betapa pragmatisnya mereka. Dia dengan sopan menolak dan berkata bahwa dia sudah punya tim. Pada saat itu, Gi berjalan mendekat terkejut dan berkata bahwa Suming sudah punya tim. Dia berkata bahwa dia datang pagi-pagi berharap menjadi yang pertama bergabung dengannya. Suming menyuruh Giao jangan salah paham. Dia menjelaskan bahwa yang dia rencanakan untuk ditantang bukan untuk hadiah kontribusi biasa. Dia berkata bahwa jika Giao bergabung dengannya,
Dia akan khawatir dia terluka karena dia berencana menantang Dungeon sendirian. Gi berhenti sejenak dan berkata bahwa dia mengerti. Su Ming lalu meminta diri. Tak lama kemudian, siswa lain mendekat dan dengan sopan bertanya apakah dia siswa Su Ming. Dia memperkenalkan diri sebagai Yanji dari kelas 4 dan berkata bahwa bakat yang dia bangkitkan adalah Ninestar Demon Hunting Ranger. Dia bertanya apakah Su Ming bersedia bergabung dengan tim mereka. Su Ming berpikir bahwa dia ingat Yanji. Di kehidupan sebelumnya, Yanji juga Ninestar Awakened seperti dia. Meski begitu, Su Ming dengan tenang menolak. Gi segera maju dan berkata bahwa teman sekelas Su Ming sudah bergabung dengannya dan menyuruh Yanji jangan mengganggunya. Yanji menjawab dengan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak tahu dan maaf telah mengganggu mereka. Gi lalu berbalik ke yang lain dan menyuruh semua orang pergi dan bubar. Melihat ini, Su Ming berpikir bahwa Gi benar-benar bisa diandalkan. Dia juga merasakan bahwa Dungeon akan segera dibuka. Tiba-tiba, sebuah pemberitahuan muncul dan pengumuman bergema di area itu, menyatakan bahwa, perhatian para siswa. Tantangan Dungeon Pemula ke-127 sekarang secara resmi dimulai. Su Ming segera bereaksi dan berkata bahwa sudah mulai. Lalu penyiar berbicara lagi dan meminta maaf, mengatakan bahwa sebagai kepala sekolah, dia ketiduran dan tidak bisa hadir di awal untuk menyemangati mereka. Dia menjelaskan bahwa dia hanya bisa live streaming dari rumah untuk menjelaskan aturan Dungeon Pemula. Dia berkata bahwa tantangan Dungeon Pemula ke-127 adalah ujian yang harus dilalui para siswa baru yang terbangun tahun ini. Dia melanjutkan menjelaskan bahwa setiap siswa sudah terdaftar dan bisa diidentifikasi begitu memasuki Dungeon. Di dalam Dungeon, setiap penantang akan mendapatkan poin dan hadiah penyelesaian berdasarkan kontribusi individu mereka selama tantangan. Untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi, dia berkata sebaiknya menantang Dungeon dalam tim. Dia menambahkan bahwa selama mereka menyelesaikan Dungeon dalam hari itu, mereka akan menyelesaikan tantangan Dungeon pertama dalam hidup mereka setelah terbangun. Penyiar lalu berkata bahwa momen yang menentukan nasib mereka telah tiba dan bertanya apakah mereka siap. Pada saat itu, Gi melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya-tanya di mana Su Ming, mengatakan dia tidak menemukannya dimanapun. Tanpa penundaan lebih lanjut, penyiar menyatakan bahwa Dungeon secara resmi dibuka. Segera, semua orang bergegas menuju pintu masuk. Tiba-tiba, seseorang menyadari bahwa seseorang sudah masuk dan berkata bahwa itu terlalu cepat. Orang lain mengonfirmasi, mengatakan mereka juga melihatnya, dan itu adalah Su Ming 10 bintang. Di dalam Dungeon, Su Ming merasa bersemangat dan bahagia. Dia berpikir bahwa Dungeon Pemula ini terasa sangat familiar, dan tiba-tiba membuatnya merasa nostalgia. Dia ingat bahwa dulu dia baik takut maupun bersemangat, berlari-lari sembrono hanya untuk mendapatkan lebih banyak nilai kontribusi. Dia memikirkan para pemegang profesi Blue Star dan merasa bahwa pembantaian multiversal akan segera dimulai. Dia tahu bahwa tempat ini penuh dengan bahaya dan kesempatan. Untuk meninggalkan tempat ini dan menerima hadiah, para penantang harus menyelesaikan ujian. Dia juga ingat bahwa selain mendapatkan cukup nilai kontribusi dengan membunuh bos biasa, ada cara lain yang jauh lebih sulit. Su Ming berpikir bahwa di kehidupan ini, dia akan memilih tantangan yang lebih sulit, yaitu membunuh bos tersembunyi utama. Dia mempersiapkan diri dan berpikir bahwa dia datang untuk itu. Tak lama kemudian, tak terhitung serangga dan binatang berkeliaran di kegelapan raging Tide Forest, area level F. Su Ming mengamati sekelilingnya dan berpikir bahwa peta Dungeon Pemula acak setiap tahun. Tempat ini benar-benar berbeda dari peta yang dia hadapi di kehidupan sebelumnya. Dia juga menyadari bahwa semua titik spawn portal Dungeon acak, artinya perencanaan rute berbeda untuk setiap penantang, dan monster yang mereka temui juga akan berbeda. Sebuah pohon monster berdiri di kejauhan. Su Ming berpikir bahwa ini monster elit. Meskipun tidak bergerak seperti pohon, jika sulurnya mengunci target, korban akan diseret ke rongga terbakar di kepalanya dan dipanggang hidup-hidup. Dia berpikir bahwa tujuannya adalah menantang bos tersembunyi, jadi tidak perlu membuang waktu menghadapi monster merepotkan ini. Dia mengingatkan diri bahwa alasan dia bergegas menjadi yang pertama masuk Dungeon adalah untuk mengintai rute lebih dulu dan menemukan apa yang dibutuhkan untuk menantang bos tersembunyi. Dia berpikir bahwa meskipun peta Dungeon berubah setiap tahun, cara melawan bos tersembunyi tidak berubah. Jika lebih banyak orang masuk nanti, akan jauh lebih sulit mengumpulkan item yang dibutuhkan. Dengan itu dalam pikiran, dia mulai berlari mengumpulkan semakin banyak item, mendesak dirinya untuk bergerak lebih cepat. Kemudian, pukul 7.30 pagi, lebih banyak penantang memasuki Dungeon. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Salah satunya berkata bahwa sepertinya tidak ada penantang lain di dekat sini. Yang lain setuju dan berkata bahwa karena sepi, seharusnya aman untuk sekarang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh. Tidak jauh dari sana, mereka melihat seseorang berlari ke arah mereka sambil berteriak minta tolong. Melihat itu, mereka langsung panik. Pria itu berteriak bahwa itu adalah Giant Fringed Blood Erate raksasa. Kelompok itu ketakutan dan mulai berlari kabur, berteriak agar semua berpencar dan lari. Tak lama kemudian, sebuah laporan muncul. Disebutkan bahwa pada pukul 7.31 pagi, 3 penantang tewas dihantam oleh Fringed Blood Erate.
Di antara mereka, yang berperingkat tertinggi adalah Awakenet bakat 6 bintang, Lee Dabio. Gi mendengar laporan itu dan terkejut. Dia berkata bahwa dia bahkan belum membentuk tim, dan bahkan Awakenet 6 bintang sudah dikalahkan. Dia menyadari bahwa para penantang sudah mulai mati di dalam Dungeon. Orang-orang di sekitarnya dengan mendesak memanggil, menyuruh semua cepat membentuk tim, mengatakan bahwa orang-orang di dalam Dungeon membutuhkan bantuan lebih banyak. Di tempat lain di dalam Dungeon, wanita yang terlihat sebelumnya berlari sendirian. Dia kelelahan, napasnya terengah-engah, tapi dia memaksa diri untuk terus bergerak secepat mungkin. Dia berpikir bahwa dia terpisah dari yang lain, dan sekarang tidak tahu di mana berada. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tersesat, namun tetap terus berlari maju. Tiba-tiba, dia melihat monster gelap di depannya. Saat monster itu berbalik, ekspresinya penuh amarah dan ganas. Dia mengenalinya dan berteriak bahwa itu adalah AP Monster. Dia tidak punya cara untuk kabur saat monster itu bersiap menyerang. Dalam keputusasaan, dia berteriak minta tolong. Pada saat itu, sebuah pedang melintas di udara dan menebas monster itu hingga terbelah. Itu adalah Su Ming yang akhirnya datang membantu. Saat Su Ming menebas monster itu jatuh, kelompok lain di dekatnya terlihat dalam kepanikan total saat menghadapi Bloodthirsty Brown Bear. Elite level 5. Salah satu anak laki-laki mencoba lari dan berteriak bahwa dia tidak percaya bertemu monster elit tepat di awal dan mengeluh tentang nasib buruknya. Anak lain berteriak ketakutan. Di tempat lain, Swamp Hunter level 2 sedang menyerang lebih banyak penantang. Kekacauan meledak di mana-mana saat orang-orang berteriak sambil diburu oleh Tracking Hounds. Seorang pria dengan mendesak memanggil melalui channel, mengatakan bahwa titik transportasi di posisi pukul 9 pada peta dikelilingi monster dan mereka meminta bantuan lebih banyak. Adegan lain menunjukkan Dragonized Lizard level 5 mengejar kelompok berbeda. Seorang gadis dengan putus asa berteriak bahwa posisi pukul 6 membutuhkan bantuan. Suara lain melaporkan bahwa posisi pukul 11 juga dikelilingi dan monster terus berdatangan tanpa henti. Seorang wanita melaporkan dengan putus asa bahwa tim arah tengah tinggal 5%, mengatakan semua rekan timnya sudah habis. Dia berpikir bahwa jika mereka tidak menyuruhnya bersembunyi, dia sudah mati. Dia merenung bahwa Dungeon baru dibuka selama setengah jam. Namun kesulitan Dungeon pemula ini sudah terlalu tinggi. Dia bertanya-tanya apakah siswa yang baru terbangun benar-benar bisa bertahan dan menyelesaikannya. Pada saat itu, wanita yang sebelumnya dibantu Su Ming menatap kaget pada pemandangan di depannya. Dia berseru bahwa dia sangat kuat dan membunuh monster itu seketika. Dia berterima kasih telah menyelamatkannya dan bertanya apakah dia adalah Su Ming 10 bintang. Su Ming dengan tenang menjawab bahwa dia hanya lewat, tapi berkata dia tidak bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Dia memperingatkan bahwa monster itu belum sepenuhnya ditangani. Gadis itu panik dan mengeluarkan suara terkejut sebelum berbalik dan lari. Dia berteriak bahwa dia akan mencari bala bantuan dan menyuruh Su Ming bertahan. Saat dia lari pergi, Su Ming mengaktifkan Eye of Insight. Dia melihat bentuk asli dan stat monster itu dalam visinya. Dia mengidentifikasinya sebagai Vicious Beast, Mutated AP King level 3 dengan Strength 28, Constitution 24, Agility 5, Spirit 6, Luck 4, dan skill bernama Slash. Su Ming berpikir bahwa itu Mutated AP King. Itulah mengapa ia mampu bertahan dari serangan terus-menerus dari senjata peraknya di Dungeon rang F. Tiba-tiba, makhluk itu menyerbu maju dan menyerang. Su Ming nyaris menghindar. Dia berpikir bahwa kecepatannya tidak buruk sama sekali dan memutuskan untuk mengadakan sedikit pertarungan dengannya. Sebuah pengingat muncul dalam pikirannya dari sebelumnya. Sebuah pemberitahuan telah memberitahunya bahwa dia mewarisi sebagian kemampuan profesi dewa. Skill ketiga adalah Divine Shadow Step. Teknik gerakan percepatan yang meningkatkan kecepatan sebesar 50% saat diaktifkan. Selama aktif, pengguna menjadi kebal terhadap serangan fisik, sihir, dan roh serta tidak bisa ditargetkan, tapi mengonsumsi stamina dalam jumlah besar. Su Ming menggenggam pedangnya dan berlari maju untuk menyerang monster itu. Dia memberitahu bahwa dia berada di belakangnya. Monster itu berbalik kaget, dan Su Ming menambahkan bahwa sepertinya tidak perlu adu cepat setelah semua, menyebutnya membosankan. Dia menebas lagi dan berkata bahwa dia sudah selesai bermain dengannya. Sebuah pemberitahuan segera muncul menyatakan bahwa Vicious Beast, Mutated AP King, telah berhasil dikalahkan. Dengan itu, Su Ming memperoleh Lot, Linear Skill Scroll, Low Grade Bronze. Dia berpikir bahwa meskipun hanya Low Grade Bronze, Linear Skill tidak buruk sama sekali untuk Dungeon pemula. Tak lama kemudian, pemberitahuan lain muncul mengumumkan First Blood. Pesan lanjutan menyatakan bahwa pemain Sword Controller level 2 telah menyelesaikan First Skill Mutated AP King di Raging Tide Forest dan dianugerahi gelar First Blood. Su Ming berkomentar bahwa ini adalah notifikasi pencapaian Dungeon dan menjelaskan bahwa saat seorang pemain berhasil membunuh monster, semua orang di dalam Dungeon menerima notifikasi itu. Para penantang lain terkejut. Beberapa di antaranya berkata bahwa ada pemain yang berhasil membunuh monster, bahkan yang mutated. Pemberitahuan lain disiarkan kepada semua, mengumumkan hadiah gelar Dungeon dan menyatakan bahwa semua pemain di Dungeon menerima Small Healing Potion.
Seorang gadis yang sedang bersembunyi putus asa dari monster, berkata bahwa dia terselamatkan dan benar-benar membutuhkan pengisian kesehatan. Tak lama, diskusi meledak di mana-mana. Beberapa orang bertanya-tanya apakah Sword Controller yang melakukan kill itu adalah Su Ming dari Akademi Pertama. Yang lain menyebut bahwa Su Ming adalah Sword Controller 10 bintang, tapi juga menunjukkan bahwa ada beberapa Sword Controller tahun ini dari kota-kota sekitar. Orang lain berkata bahwa siapapun itu, seseorang yang menyelesaikan first kill membuktikan bahwa siswa baru terbangun memang punya kekuatan untuk menyelesaikan Dungeon. Namun Su Ming berpikir bahwa ini buruk. Dia menyadari bahwa sistem gelar telah mengekspos kekuatannya, dan bahwa dia harus lebih berhati-hati nanti, serta menggunakan total concealment skill sebelumnya. Dia juga berpikir bahwa dia tidak menyangka bahkan setelah setengah jam di Dungeon, belum ada pemain lain yang berhasil membunuh monster. Tidak ingin menarik perhatian lebih, Su Ming segera bergerak pergi. Tak lama kemudian, sekelompok Hungry Wolf level 3 muncul di depan. Masih menjaga profil rendah, Su Ming berpikir bahwa Wolf Monster adalah salah satu dari 3 mob klasik untuk leveling pemula, membuat mereka target sempurna untuk menguji skill serangan berbasis pedang barunya. Sebelumnya, dia sudah menggunakan talent skill-nya, Sublimation of All Things, untuk meningkatkan low-grade Bronze Linear Skill Scroll yang diperoleh dari membunuh Mutated Ape King. Skill baru yang dia dapatkan adalah Yato Low-grade Silver. Skill itu memfokuskan pikiran dan menyalurkan seluruh kekuatan ke dalam satu tebasan penentu. Saat serigala mengaum dan bersiap menyerang, Su Ming melepaskan teknik tebasannya dan langsung memotong satu di antaranya. Serigala yang tersisa benar-benar terpana. Jelas tidak menyangka ada yang melawan balik seperti ini. Mencoba skill barunya, Su Ming menjatuhkan serigala satu persatu. Sebuah pemberitahuan muncul mengatakan bahwa dia membunuh Hungry Wolf dan mendapatkan 80 experience points. Tak lama kemudian, pemberitahuan lain muncul mengatakan bahwa dia membunuh Hungry Wolf dan mendapatkan 800 experience points. Lalu sekali lagi, pemberitahuan lain muncul menyatakan bahwa dia membunuh Hungry Wolf dan mendapatkan 8.000 experience points. Pada pukul 9.30 pagi, setelah menjatuhkan sejumlah besar serigala, Su Ming merasa cukup puas dengan kemajuannya. Pemberitahuan lain muncul mengucapkan selamat atas naik level ke level 9 dan menganugerahi gelar Legend of the Hungry Wolf. Su Ming berpikir dalam hati bahwa ini sukses. Berdiri di sana, dia merenung bahwa dengan menggunakan properti Yato Slash yang memungkinkan serangan jarak jauh, farming monster Hungry Wolf level rendah menjadi jauh lebih efisien. Dia menarik pedang dari sarungnya lalu memasukkannya kembali, berpikir bahwa energi yang dihasilkan terakumulasi untuk waktu tertentu, mengunci target, lalu dilepaskan dalam satu ayunan. Saat dia menebas, lebih banyak serigala terpotong. Pada saat itu, monster kuat muncul dan menghalangi serangan. Ia menepi serangan itu, Wolf King Leader level 10. Pada pukul 8.30 pagi di tempat lain di Dungeon, sekelompok orang bersorak saat mengumumkan bahwa parti mereka berhasil terbentuk. Mereka berteriak agar semua bergerak maju. Kelompok lain di belakang mereka juga berkata bahwa mereka sudah membentuk parti dan menyuruh yang lain menyusul. Saat mereka masuk Dungeon bersama, mereka mulai melawan balik lagi dan lagi. Seseorang berteriak bahwa pasukan utama telah tiba. Mereka berteriak saat terus menebas monster dengan pedang. Kali ini, semua orang mendapatkan experience dan pemberitahuan muncul menyatakan bahwa Mutated Field Mouse telah berhasil dibunuh. Akhirnya, setelah mengalahkan monster spesial, mereka semua mulai bersorak, mengatakan bahwa mereka bisa menang. Orang lain dengan bersemangat menyatakan bahwa pasukan utama sudah ada dan mereka tidak akan kalah dari pemain First Blood yang mengirimkan potion. Beberapa bahkan mulai menangis saat mencapai level 2, mengatakan bahwa akhirnya mereka naik level. Namun orang lain tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata bahwa ada pemberitahuan lain tentang pemain yang mendapatkan First Blood pada leader monster. Pemberitahuan mengumumkan bahwa pemain Fisherman level 9 di Raging Tide Forest telah mencapai First Blood pada leader monster dan memperoleh gelar Leader of Leaders. Semua orang terpana. Mereka berkomentar tak percaya, bertanya-tanya bagaimana Fisherman level 9 bisa sekuat itu dan mempertanyakan bagaimana profesi kehidupan bisa mencapai level 9. 10 menit sebelumnya, adegan menunjukkan Su Ming menebas Wolf King Leader. Wolf King mencoba menghindar, tapi tetap kehilangan banyak health. Serangan lain mendarat segera setelahnya. Dengan gerakan kaki cepat dan presisi, Su Ming melompat maju dan mengejek Wolf King Leader, mengatakan bahwa hanya karena itu leader bukan berarti istimewa. Wolf King akhirnya jatuh. Su Ming menyusul dan berkata bahwa lawannya adalah dia, lalu menebas sekali lagi. Dalam pikirannya, dia memikirkan sebagai Reincarnator. Sebuah pemberitahuan segera muncul mengucapkan selamat atas pembunuhan Silver Bucket Wolf King. Disebutkan bahwa dia mendapatkan 500 experience points dan mencapai level 10. Profisiensi Yato Slash meningkat 145 dan profisiensi Thunder Rush Sword Art meningkat 100. Dia juga memperoleh Law termasuk Iron Slashing Claw, Bone Materials, dan Wolf King Hide. Di tempat lain, pemain lain akhirnya menebas monster dan menghela napas lega, mengatakan bahwa dia mengeluarkan usaha luar biasa hanya untuk menghadapi segerombolan Hungry Wolf. Anak laki-laki lain di belakangnya menambahkan bahwa mereka beruntung atak boss scroll dari hadiah gelar Dungeon datang tepat waktu,
Atau mungkin mereka sudah habis. Pria pertama lalu mengeluh lagi, bertanya-tanya ada apa dengan Dungeon ini. Dia berkata tidak masuk akal ada fisherman level 9, dan mempertanyakan bagaimana profesi kehidupan bisa naik level begitu cepat. Mengatakan itu praktis mengejek pemain normal. Dia menggerutu bahwa damage Broken Novich macetnya terlalu rendah dan mengeluh bahwa jika dia tidak tertipu uang oleh anak itu di toko senjata, setidaknya dia bisa membeli senjata perak. Orang lain mencoba meredakan dan berkata bahwa saudara Yongding jangan terlalu marah, dan bahwa keberuntungan anak itu memang terlalu baik. Yongding meledak marah dan berteriak agar diam, menyebutnya tak berguna. Dia berkata bahwa dia yang menahan damage sepanjang waktu, dan bahkan setelah berbagi experience serta membunuh begitu banyak serigala, dia hanya mencapai level 2. Dia mengutuk dirinya sebagai orang paling bodoh dan mengamuk bahwa dia tidak tahu apakah anak itu sudah masuk Dungeon atau belum. Dia bersumpah bahwa jika bertemu dengannya, dia akan menghancurkannya hanya untuk melampiaskan amarah. Yang lain buru-buru menenangkannya dan berkata jangan marah, menunjukkan bahwa mereka semua sudah mencapai level 2 sekarang, dan melanjutkan farming wolf monster akan jauh lebih mudah. Yongding menjawab dengan dengusan dingin. Kemudian, Suming melihat angka 10 muncul di samping health bar-nya. Dia berpikir bahwa akhirnya tiba. Sebuah pemberitahuan muncul mengucapkan selamat atas mencapai level 10 dan mengumumkan bahwa tugas perubahan profesi utama telah terpicu. Isi tugas akan dipilih secara acak berdasarkan situasi aktualnya. Suming berpikir bahwa di kehidupan ini tugas perubahan kelas pertama masih terpicu di level 10. Pemberitahuan lain mengulangi bahwa isi tugas sedang dipilih secara acak berdasarkan situasi saat ini. Suming merenung bahwa yang terpenting adalah kesempatan itu akhirnya datang. Dia berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, saat mencapai level 10, itu sudah setelah keluar dari Dungeon pemula. Karena itu, tugas perubahan kelas pertama yang refresh secara acak cocok dengan Dungeon rang E yang lebih sulit yang dia tantang saat itu. Saat itu, dia sama sekali tidak bisa menyelesaikan tantangan di level yang sama. Dia harus menghabiskan waktu lama grinding hingga level 15 sebelum kembali menyelesaikan tugas perubahan kelas pertama. Pada akhirnya, itu sangat mengurangi manfaat hadiah dari tugas tersebut. Tapi kehidupan ini berbeda. Dia mencapai level 10 tepat di dalam Dungeon pemula. Karena itu, pemberitahuan muncul dan berkata bahwa dia berhasil memicu tugas perubahan kelas pertama. Persyaratan tugas adalah membunuh Guardian of Red Rock Cafe, monster elit kuat. Lokasi tugas adalah Red Rock Cafe di dalam Raging Tide Forest. Suming terus memikirkannya dan menyadari bahwa isi tugas memang berada di dalam Dungeon pemula. Dia berpikir bahwa ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Dia tersenyum sambil melihat detail tugas dan berpikir bahwa selanjutnya dia hanya perlu menambahkan semua atribute points dari naik level ke agility. Dengan itu, tugas perubahan kelas pertama ini pada dasarnya sudah terjamin. Tak lama kemudian, pemberitahuan lain muncul. Disebutkan selamat atas menembus 100 poin di agility dan mengumumkan bahwa dia memperoleh skill profesi Sword God bernama Sword Martial Master. Pemberitahuan menjelaskan bahwa Sword Martial Master adalah skill pasif dengan kualitas low grade platinum dan profisiensi 0 dari 100.000. Disebutkan juga bahwa skill itu memungkinkannya memakai senjata tipe pedang level apapun, sambil mengabaikan semua persyaratan peralatan. Ruang rapat Shenzing City First Academy. Salah satu pria melihat data di layar dan berkata bahwa daftar peringkat data Dungeon pemula untuk siswa berbakat kuat di kota-kota sekitar telah dirilis. Kepala sekolah bertanya apakah ada yang hilang dari statistik. Pria itu menjawab dengan bertanya di mana Suming, mengatakan bahwa dialah yang menjadi harapan besar kepala sekolah. Orang lain angkat bicara dan berkata bahwa tidak ada yang hilang. Dia menjelaskan bahwa ini semua data yang dikembalikan dari Dungeon. Namun dia menunjukkan bahwa pada pukul 8, gelar First Blood Dungeon menunjukkan Sword Controller dan seharusnya itu siswa Suming, yang menjadi perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah mengerutkan kening dan berkata bahwa itu hanya gelar First Blood. Dia menambahkan bahwa meskipun profesi Suming adalah Sword Controller, dia terlahir dengan atribut full 10 bintang dan bahkan menerima Novice Gift Pack darinya. Dia berkata bahwa meskipun skill Suming kurang, dia seharusnya masih bisa membunuh beberapa monster hanya dengan kekuatan kasar, dan bertanya bagaimana dia bahkan tidak masuk 500 besar. Pada saat itu, pria lain masuk ruangan dan bertanya apa situasinya. Dia menyapa kepala sekolah mengatakan bahwa dia mendengar sekolah menghasilkan bibit sangat bagus tahun ini. Dia adalah wakil wali kota Shenzing City. Wakil wali kota berkata bahwa itu awak kenet 10 bintang bernama Suming, bukan? Dia menambahkan bahwa sekretarisnya sudah menunjukkan data Dungeon pemula kepadanya. Dia menunjukkan bahwa siswa Suming, yang direkomendasikan secara pribadi oleh kepala sekolah, sama sekali tidak ada di daftar peringkat. Kepala sekolah tertawa gugup dan meminta wakil wali kota jangan terlalu bersemangat. Dia menjelaskan bahwa meskipun Suming punya bakat 10 bintang, profesinya adalah Sword Controller, jadi kekuatan tempur awalnya sedikit lebih lemah. Wakil wali kota memotongnya dan berkata bahwa meskipun Sword Controller, tidak mungkin dia bahkan tidak masuk 500 besar. Dia menyuruh kepala sekolah berhenti menjelaskan dan menuduhnya berbohong tentang kekuatan siswa, hanya untuk mendapatkan lebih banyak token kualifikasi Heavenly Tower Council tahun ini. Kepala sekolah buru-buru berkata bahwa dia benar-benar tidak berbohong.
Namun sebelum dia melanjutkan, diskusi bergeser. Seseorang merangkum data saat ini dan berkata bahwa saat ini, sekolah hanya punya Yenji, bakat 9 bintang dengan profesi tersembunyi Demon Hunting Ranger, yang berperingkat kedua di leaderboard. Dia berkata bahwa Yanji punya potensi besar dan merupakan kandidat terbaik untuk bersaing dengan jenius kota tetangga, Lai Chunguang, tahun ini. Lalu dia menambahkan bahwa ada satu lagi yang menjanjikan, putra sah keluarga Jiang, Jiang Tang, yang punya profesi tersembunyi Magic Hammer Warrior dan bakat bawaan 8 bintang. Dia mencatat bahwa Jiang Tang saat ini berperingkat keempat dan juga sangat menjanjikan. Wakil wali kota menyimpulkan bahwa untuk sekarang, dia hanya bisa memberikan Akademi 2 token kualifikasi untuk Heavenly Tower Council. Kepala sekolah dengan gugup menjawab, bahwa sekolah mereka biasanya mendapatkan 3 token di tahun-tahun sebelumnya. Wakil wali kota menjawab dingin mengatakan bahwa itu karena akademi berada di posisi terbawah selama 2 tahun terakhir. Dia menambahkan bahwa jika tahun ini lagi di posisi terbawah, tahun depan mereka bahkan tidak akan punya slot untuk bergabung dengan Heavenly Tower Council sama sekali. Kepala sekolah buru-buru bertanya, bagaimana jika siswa mencapai hasil bagus nanti? Wakil wali kota menjawab bahwa mereka akan hitung saat itu, tapi berkata bahwa dia sibuk dan pergi dulu. Setelah dia pergi, kepala sekolah tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, begitu juga staf di belakangnya. Tetap saja, dia berbicara dengan nada berat dan berkata bahwa Heavenly Tower Council adalah jalur yang sangat penting untuk menerima tugas, mendapatkan hadiah, dan meningkatkan kekuatan. Dia berkata bahwa akademi sama sekali tidak boleh kehilangan kualifikasi untuk bergabung. Dia menghela napas dan berkata bahwa awalnya dia berpikir dengan siswa Awakenet 10 bintang tahun ini, mereka bisa mengamankan 1 token lagi, tapi malah kehilangan 1. Dia bergumam pelan nama Suming dan berkata bahwa Suming harus berusaha sebaik mungkin dan jangan mengecewakannya. Pada saat yang sama, Suming terlalu sibuk dengan urusannya sendiri untuk mendengar hal ini. Di luar Red Rock Cafe, Suming mempelajari peta dan berpikir bahwa lokasi tugas seharusnya di sini. Dia merasa lega karena tidak bertemu monster kecil yang merepotkan sepanjang jalan. Dia berpikir bahwa dia tidak pernah datang ke tempat ini di kehidupan sebelumnya, jadi tidak tahu monster seperti apa yang mungkin muncul di sini. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya. Gold Digging Goblin level 6 muncul memegang Spiket Club. Melihatnya, Suming merasa sedikit waspada, tapi goblin itu segera berlari ke arahnya. Suming juga maju, menggenggam pedangnya erat. Dia berpikir bahwa dia tidak boleh membiarkannya memberitahu seluruh gua. Dengan gerakan cepat, dia menjatuhkannya. Segera pemberitahuan muncul menyatakan bahwa Goblin Cafe Awareness telah terpicu dan Goblin Mode telah diaktifkan. Suming bergumam bingung dan bertanya apa artinya itu. Tak lama kemudian dia melihat lebih banyak goblin muncul di sekitarnya. Dia menyadari bahwa tugas perubahan kelas pertama ini tidak sesederhana yang dia bayangkan awalnya. Sekelompok goblin muncul di depannya, termasuk satu goblin yang sangat besar yang menonjol di antara yang lain. Pemberitahuan lain muncul menyatakan bahwa semua goblin di dalam Red Rock Cafe akan melancarkan serangan ganas terhadapnya. Pemberitahuan menjelaskan goblin mode sebagai gaya hidup menyimpang dari norma sosial yang penuh kemalasan, dan keserakahan. Suming melawan dengan pedangnya, menebas goblin satu persatu. Namun mereka terus berdatangan tanpa henti, mengelilinginya dari segala sisi. Dia berpikir bahwa meskipun level mereka tidak tinggi, mereka menang murni karena jumlah yang sangat banyak. Dengan begitu banyak goblin mengelilinginya, Suming terpaksa mundur sedikit. Dia khawatir tidak tahu apakah daya tahan senjatanya bisa bertahan. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa bos, goblin besar itu, juga akan menyerang. Dia bereaksi cepat dan menghindar. Namun saat melompat ke udara, goblin mulai menembakkan panah kepadanya. Terlalu banyak. Suming menyadari bahwa goblin-goblin ini sebenarnya cukup pintar. Dia berpikir bahwa mereka tahu sulit baginya untuk melakukan penyesuaian menghindar saat di udara. Saat mendarat, goblin di tanah sudah menunggu dengan belati terangkat. Suming segera melompat lagi dan menebas mereka di tengah gerakan. Dia berpikir bahwa mananya di tahap awal tidak cukup untuk mempertahankan Divine Shadow Step dalam waktu lama. Menghadapi sekelompok goblin beserta goblin elit, dan dengan skill terbatas di awal ini, benar-benar sulit menghadapi mereka secara langsung. Jadi dia memilih mundur. Saat berlari, dia menjatuhkan goblin manapun yang mengejar terlalu dekat. Dia berpikir bahwa dengan cara ini dia bisa tetap lebih fleksibel dan memprioritaskan menghindar saat diperlukan. Goblin terus mengejarnya tanpa henti. Namun Suming terlalu cepat. Setelah sebentar, dia berhasil mendapatkan momen singkat untuk bersembunyi. Di sana, dia menenangkan diri dan berpikir bahwa sudah waktunya. Dengan senyum tipis, dia menyiapkan penyergapan, berpikir agar goblin-goblin itu datang kepadanya sementara dia diam-diam memasang jebakan untuk mereka. Saat goblin-goblin berlari menyerang, Suming menebas dan berpikir bahwa ini adalah hadiah untuk mereka semua. Goblin-goblin jelas tidak menghargai hadiah itu karena tak satu pun yang selamat dari tebasan. Suming berkata bahwa selama dia menguasai tanah tinggi kemenangan, dia bisa sepenuhnya melepaskan keunggulan maksimal dari Io Slash-nya. Saat dia terus menebas monster-monster itu, dia segera mencapai bos.
Dia berkomentar bahwa menyebalkan sekali tampaknya bos adalah satu-satunya yang tersisa dan levelnya cukup tinggi. Sementara itu, di lokasi lain, seseorang bersembunyi di rumput dan berkata bahwa mereka tidak bercanda. Dia menjelaskan bahwa saat mengintai rute, dia melihat gangguan yang disebabkan oleh pertarungan di dalam gua itu. Yongding menjawab dan menyuruhnya jangan bercanda. Dia berkata bahwa menurut deskripsi sistem, monster di area itu semuanya level 7 ke atas, dan bertanya siapa yang berani menantang apa yang ada di dalam sekarang. Yang lain bersikeras bahwa dia benar-benar mendengar suara pertarungan dari dalam. Penasaran, mereka melihat ke arah itu dan melihat asap mengepul. Ding berkomentar bahwa tampaknya ada seseorang yang keluar. Yang lain bertanya-tanya siapa yang berani farming monster di sana pada saat ini. Saat Ding memfokuskan matanya, dia tiba-tiba membeku. Dia menyadari bahwa orang yang keluar adalah seseorang yang sama sekali tidak ingin dia temui. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa musuh memang bertemu di jalan sempit. Saat akhirnya dia melihat sosok itu dengan jelas, dia menyadari bahwa itu anak brengsek yang mengalahkannya dalam taruhan pedang. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa Su Ming sudah level 11. Pada saat yang sama, Su Ming berpikir bahwa quest perubahan kelas pertama ini sebenarnya cukup menarik. Dia merenung bahwa langkah sebelumnya berbahaya, tapi pada akhirnya aman. Tiba-tiba dia merasakan bahaya saat Ding mengangkat senjatanya dan menebas. Su Ming cepat bergerak ke samping dan menghindar. Ding terkejut dan berteriak bahwa dia benar-benar menghindar. Dia memerintahkan semua orang untuk mengelilingi Su Ming dan tidak membiarkannya kabur. Su Ming dengan tenang menjawab bahwa dia sama sekali tidak berniat kabur. Ding menyeringai dan berkata bahwa kemarin Su Ming membuatnya rugi, dan hari ini dia harus menyalahkan nasib buruknya, karena tertangkap di dalam Dungeon. Su Ming melihat mereka dengan hati-hati dan berkata bahwa sekarang dia mengenali mereka. Ding terus bertanya apakah Su Ming sudah takut. Su Ming dengan santai menjawab bahwa dia agak lupa siapa mereka. Ding langsung marah besar dan sangat tersinggung. Dia meledak marah, berteriak bahwa Su Ming benar-benar melupakan mereka. Dia mengumpat keras, mengatakan bahwa itu membuatnya semakin marah, karena Su Ming lupa telah memenangkan 5.000 advent coins darinya. Dia memerintahkan semua orang untuk menangkapnya dan menjatuhkan Su Ming bersama-sama. Saat kelompok itu berlari maju, Su Ming dengan tenang berkata bahwa tidak perlu menggunakan kekerasan hanya karena dia tidak ingat mereka. Karena sudah sampai di sini, dia berkata mungkin dia bisa mencoba skill barunya. Su Ming menarik pedangnya dan mulai menebas semua orang di sekitarnya menggunakan sword control. Tak satu pun yang lolos tanpa terkena bilah. Dalam waktu singkat, semua orang terjatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Melihat ini, Su Ming berpikir dalam hati bahwa ini sukses besar. Sementara itu, Ding benar-benar bingung. Dia berteriak tak percaya, mengatakan bahwa itu sword control dan bertanya bagaimana itu mungkin. Dia berkata dia tidak percaya apa yang terjadi karena sword control adalah skill yang hanya bisa dipelajari sword controller tahap menengah, dan bertanya bagaimana Su Ming bisa sudah tahu itu. Saat lebih banyak tebasan meluncur ke arah mereka, Su Ming dengan tenang memikirkannya. Dia mengingat bahwa skill sword control asalnya berasal dari silver tier skill scroll yang jatuh dari membunuh goblin elite. Lalu dia meningkatkannya menjadi gold tier skill scroll menggunakan talent sublimation of all things, dan setelah itu secara acak terbuka sebagai skill. Dia berpikir bahwa dia tidak menyangka begitu cocok dan benar-benar membuka sword control. Dia menyadari bahwa dengan ini berita pasti akan menyebar dan orang-orang akan semakin yakin bahwa profesinya benar-benar sword controller. Yang lebih penting, dia ingat bahwa setelah membunuh goblin di Red Rock Cafe, dia memperoleh hidden location map dari peti akhir quest perubahan kelas pertama. Saat Su Ming melihat pemberitahuan yang mengonfirmasi hidden location map, dia terkejut dan sesaat tak bisa berkata-kata. Pemberitahuan melanjutkan menyatakan bahwa dia telah memperoleh Treasure Hidden Coordinates. Red Rock Cafe Part 2. Su Ming bingung dan bertanya-tanya mengapa lagi-lagi Red Rock Cafe. Lalu dia melihat baris tambahan di bawahnya yang menyatakan Treasure Hidden Coordinates. Red Rock Cafe Part 2. Goblin Commerce and Life. Subjudul Goblin Life membuatnya semakin bingung. Kemudian pada pukul 11.30 pagi, parti lain sedang merayakan dengan bersemangat, mengatakan bahwa mereka berhasil. Mereka senang karena akhirnya berhasil menjatuhkan monster. Mereka berkata bahwa mereka bekerja sama untuk membersihkan semua mob kecil di area itu, dan tertawa bertanya siapa yang bilang tim cewek semua tidak bisa bertahan. Mereka tertawa bersama dan bangga berkata bahwa di sini tidak ada cowok, hanya cewek. Salah satunya menambahkan bahwa mereka benar-benar harus berterima kasih kepada Seven Star Awakened Fenci yang mau menggendong mereka. Dia menyarankan agar mereka melanjutkan dan membagikan loot. Gadis lain bertanya kepada Fenfi apakah dia baik-baik saja dan apakah terlalu lelah. Seseorang lain menyarankan untuk memeriksa apakah ada item bagus yang jatuh. Fanci menjawab bahwa dia baik-baik saja. Namun saat salah satu gadis berbalik, dia tiba-tiba membeku. Dia bertanya kemana teman satu tim yang lain pergi. Dia tidak percaya, mengatakan bahwa teman itu hilang begitu saja seperti asap. Kepanikan merayap ke suaranya saat bertanya kemana dia pergi, dan bagaimana dia bisa menghilang. Dia berkata bahwa teman itu baru saja ada di sana membagikan loot, bahwa monster di area ini seharusnya sudah dibersihkan,
dan bahwa dia tidak melihat apapun yang aneh di tanah. Saat ketakutan meningkat di dadanya, dia terhenti, mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi, dan bahwa tiba-tiba jeritan memecah udara. Pemberitahuan menyatakan bahwa Goblin Commerce and Life menjelaskan bagaimana goblin biasanya tinggal di tempat gelap dan lembab seperti gua, terowongan bawah tanah, hutan dalam, atau reruntuhan. Disebutkan mereka takut cahaya kuat, jadi lingkungan ini membantu mereka bersembunyi, menghindari predator alami, dan menciptakan peluang untuk penyergapan dan penjarahan. Pemberitahuan melanjutkan menjelaskan bahwa goblin umumnya hidup berkelompok membentuk suku kecil, atau klan yang dipimpin oleh kepala suku atau tetua. Di dalam kelompok ini, ada peran khusus seperti prajurit, pengrajin, pemburu, dan pendeta, masing-masing dengan tugas berbeda dan pembagian kerja yang jelas, menekankan kerjasama kelompok. Untuk mempertahankan pertumbuhan mereka, goblin memiliki tingkat kelahiran tinggi dan reproduksi generasi yang cepat. Lalu dijelaskan siklus reproduksi Sword, menyatakan bahwa masa kehamilan goblin betina biasanya hanya 1 hingga 3 bulan, jauh melebihi efisiensi makhluk biasa. Kematangan dini juga patut dicatat karena anak goblin bisa mencapai dewasa dan berpartisipasi dalam aktivitas hanya 1 hingga 2 tahun setelah lahir, membentuk siklus breeding yang sangat cepat. Saat Suming membaca ini, dia berseru tak percaya dan berpikir betapa konyolnya. Dia tidak percaya betapa anehnya setting goblin di kehidupan ini, dan bertanya-tanya mengapa begitu bengkok. Saat dia mencapai lokasi koordinat, dia ragu dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempat yang benar. Melihat sekeliling, yang terlihat hanya hutan dan dia bertanya di mana guanya. Bertanya-tanya apakah koordinatnya salah. Segala sesuatu di sekitarnya diselimuti kabut. Dia mengaktifkan insight dan tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Dia menyadari bahwa karena disebut Red Rock Cave Part 2, kebanyakan orang akan mengira itu gua gunung. Namun kali ini kuncinya terletak pada konsep harta karun terkubur. Lokasi sebenarnya adalah gua bawah tanah. Dia menyadari betapa cerdiknya, menggunakan api untuk menciptakan asap guna menyembunyikan pintu masuk gua. Dengan skillnya, Suming akhirnya bisa melihat semuanya dan menemukannya. Dia bergumam bahwa dia belajar sesuatu kali ini, bahwa membunuh satu goblin saja akan memberitahu seluruh gua. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap bersembunyi, berpikir bahwa dia hanya di sini untuk harta karun. Saat dia bergerak hati-hati, tiba-tiba dia melihat seseorang dan menyadari itu adalah siswi yang sebelumnya sedang menantang. Tampaknya dia disergap oleh jebakan asap. Suming berpikir bahwa gerombolan goblin ini benar-benar menjijikan seperti setting mereka. Dia memalingkan kepala, tidak ingin melihat lebih jauh, dan bergumam agar mereka jangan mendekat. Dia mendengar gadis-gadis itu berteriak ketakutan, memohon agar berhenti. Suming berpikir dingin bahwa mereka masih penantang hidup, dan waktu ini sebenarnya sempurna. Sementara perhatian goblin tertuju pada mereka, dia bisa menggali harta karun tanpa gangguan. Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa dia hanya bisa membiarkan mereka mati. Dia berpikir bahwa mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri, karena tidak punya kekuatan untuk menghadapi Dungeon pemula ini. Tapi lalu gadis itu berteriak bahwa dia tidak mau main lagi, dan memohon seseorang menyelamatkannya. Dia berteriak bahwa dia akan memberikan hadiah besar dan bertanya apakah ada yang mendengarnya. Dia berteriak bahwa kakaknya adalah wakil direktur Jangkong Conglomerate. Mendengar ini, Suming segera menyadari apa yang terjadi dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Tepat saat goblin-goblin hendak melompat kepadanya dan dia menjerit, Suming bergerak seketika. Dia menebas semua goblin menggunakan sword control. Dia menarik bilahnya dan melepaskan iat slash. Saat goblin-goblin terdorong mundur, Suming berpikir bahwa dia memanfaatkan kelemahan mereka yang takut cahaya. Dia menyadari bahwa energi yang dilepaskan saat menarik pedang selama iat slash membawa ledakan cahaya kuat. Selama dia tidak membunuh satu goblin pun, dia tidak perlu kabur. Dan yang lebih penting, dia tidak akan memberitahu goblin lain yang lebih dalam di gua. Seperti yang dia duga, goblin-goblin tidak mengejar mereka. Gadis itu, yang tidak bisa lari lebih jauh, menatapnya dengan penuh rasa syukur dan berterima kasih telah menyelamatkannya. Dia memperkenalkan diri sebagai Jang Yunqing. Suming segera berpikir bahwa dia adalah gadis dari foto yang dia lihat sebelumnya. Jang Yunqing lalu berkata bahwa dia tidak perlu berterima kasih. Suming menjawab bahwa tidak perlu berterima kasih juga, dan bahwa dia hanya lewat. Dia buru-buru berkata bahwa saat keluar dari Dungeon, dia akan memberikan hadiah besar kepadanya, dan mulai menyebut kakaknya lagi. Suming memotongnya dan berkata bahwa mereka bisa bicara soal itu setelah dia berhasil keluar hidup-hidup. Dia panik dan memohon agar Suming tidak meninggalkannya. Suming menjawab blak-blakan dan menyuruhnya jangan mengikuti. Dia berkata bahwa dia sudah menyelamatkannya sekali, dan dengan kekuatannya sekarang, dia hanya akan memperlambatnya. Pada saat itu, Suming melirik interface statusnya dan mengonfirmasi bahwa lokasi harta karun memang benar. Goblin-goblin belum mengubah posisi. Dia berpikir bahwa kehadiran Jang Yunqing mengonfirmasinya, tapi lalu mengoreksi diri, berpikir bahwa dia sudah memverifikasinya sendiri. Dia segera memutuskan untuk menggalinya. Begitu peti terungkap, Suming berpikir bahwa level Dungeon ini menjatuhkan chest lottery random kualitas perak tertinggi. Dia berencana menggunakan talent Sublimation of All Things untuk meningkatkan kualitasnya lebih lanjut.
Jang Yunqing menatap dengan mata lebar dan terengah kagum. Saat peti terbuka, dia berseru gembira bahwa itu low-grade gold tier lottery chest. Dia menjelaskan bahwa seperti namanya, itu bisa secara acak menarik item level tinggi, skill book, atau peralatan dengan probabilitas sangat tinggi. Dia jelas sangat senang, dan Su Ming juga merasakan sedikit antisipasi saat bertanya-tanya item bagus apa yang akan keluar. Saat undian dimulai, pemberitahuan muncul mengumumkan bahwa dia telah memperoleh Shadow Flow Set, Soul Healer Skill Scroll. Su Ming mengerutkan kening dan berkata bahwa ini saja yang dia dapat dari hadiah tambahan yang dia perjuangkan keras selama tugas perubahan kelas pertama. Dia berkata bahwa Shadow Stream Set sebenarnya terlihat cukup bagus, tapi bertanya-tanya apa yang dilakukan Platinum Great Soul Healer Skill Scroll ini di sini. Dia berkata bahwa itu pasti melebihi ekspektasinya, tapi sama sekali tidak cocok dengan profesinya. Gadis di belakangnya ragu dan berkata bahwa mungkin karena dia ada di sini. Su Ming bereaksi bingung dan bertanya apa maksudnya. Lalu dia menjelaskan bahwa profesi yang dia bangkitkan adalah Seven Star Soul Healer. Pada saat itu, Su Ming mengerti apa yang terjadi, tapi dia jelas tidak senang. Tak lama kemudian, pemberitahuan muncul dan menghilangkan kebingungan. Disebutkan bahwa Jang Yunqing telah bergabung dengan timnya dan bahwa Su Ming menjadi pemimpin tim. Di tempat lain pada posisi pukul 9 Dungeon, banyak orang ditumbangkan satu persatu. Interface tugas perubahan kelas utama diperbarui, menunjukkan bahwa menumbangkan pemain sekarang 33 dari 50 selesai. Pria yang bertanggung jawab tertawa arogan dan memanggil, mengatakan bahwa yang lemah hanya punya satu jalan, yaitu mati, dan bahwa selanjutnya giliran mereka. Pandangannya lalu jatuh pada wanita di dekatnya, Gi. Dia ditemani skeleton warriornya, dan dia tampak benar-benar ketakutan. Pada pukul 12.30 siang, ledakan hebat meledak saat pertarungan sengit pecah. Gi diam, berusaha sebaik mungkin bersembunyi dari monster yang sudah menumbangkan banyak pemain. Namun musuh merasakan gerakannya. Dia benar-benar ketakutan. Pria itu tiba-tiba menyerang ke arahnya dan mengejek, mengatakan itu seperti permainan elang menangkap anak ayam. Gi terlempar mundur oleh serangan. Pria itu lalu menyeringai dan berkata bahwa dia benar-benar tidak menyangka ada cewek seperti dia yang bisa bertahan dari perburuannya begitu lama. Dia berkata dia membuang cukup banyak waktunya, tapi tetap memujinya, mengatakan bahwa untuk seorang gadis, dia sebenarnya punya kemampuan. Dia menambahkan bahwa tampaknya Shenzing Academy bukan sepenuhnya sampah. Gi berjuang berdiri dan mempertanyakannya. Dia berkata bahwa seragam sekolahnya jelas milik siswa dari Wuzing Akademi Kota Wang, dan bertanya mengapa dia datang ke Dungeon pemula mereka untuk membantai pemain tak bersalah. Pria itu tertawa dan menjawab bahwa tidak ada alasan khusus. Dia menjelaskan bahwa tugas perubahan kelas pertama level 10-nya kebetulan memberinya tujuan menumbangkan 50 pemain. Dengan tugas seperti itu, dia tidak bisa beraksi membunuh di Dungeon kota sendiri. Jadi, dia menerbangkan pesawat kecil pribadinya ke Dungeon pemula area ini, dan menumbangkan semua yang dia temui. Dia menyelesaikan dengan mengatakan bahwa jika ada yang ingin menyalahkan sesuatu, mereka harus menyalahkan Shenzing Academy karena memiliki siswa paling sampah di antara semua kota. Dia menyeringai dan berkata bahwa jika mau memeras seseorang, sebaiknya pilih yang empuk. Dengan itu, dia berlari langsung ke arah Gi. Gi mencoba melawan lagi, memanggil lebih banyak rangka nekromantik. Namun pria itu dengan santai meninju mereka dan menebasnya dengan satu tebasan. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa mainan kerangka dasarnya tidak tahan satu pukulan darinya. Gi tahu dia benar, tapi dia tidak punya pilihan selain terus berusaha sebaik mungkin. Pria itu lalu berkata dingin bahwa kali ini dia tidak akan membiarkannya kabur lagi. Dengan bilah berdarah terbang di udara, dia meluncurkan serangan langsung lagi kepadanya. Saat Giao melihat serangan datang, dia benar-benar ketakutan. Tiba-tiba, tebasan lain memotong dari samping dan menepis serangannya. Pria itu membeku, melihat sekeliling tak percaya dan bertanya siapa itu. Gi juga memalingkan kepala kaget. Pada saat itu, sebuah suara memanggil dan menyuruh teman sekelas Gi bahwa mereka akan menutupinya. Gi melihat dengan teliti dan mengenali pembicara. Itu teman sekelas yang sebelumnya ingin bergabung dengan Su Ming. Kali ini dia datang membantu. Pada pukul 12 siang pemberitahuan muncul menyatakan bahwa Treasure Fragments telah diserahkan. Su Ming berpikir bahwa dengan ini tugas seharusnya dianggap selesai. Pemberitahuan segera mengonfirmasi mengumumkan bahwa tugas perubahan kelas utama telah selesai, dan bahwa dia telah naik melalui perubahan kelas pertama sebagai Sword God. Disebutkan bahwa semua atribut meningkat 10. Pemberitahuan melanjutkan mengumumkan talent baru Origin Sword Body, dan menyatakan bahwa efek mitos telah ditingkatkan. Swordsmanship, kekuatan, kecepatan, dan profisiensi semuanya berlipat ganda. Su Ming berpikir bahwa dengan peningkatan ini, dia sekarang punya jauh lebih banyak keyakinan untuk menantang bos tersembunyi Dungeon. Jang Yunqing tidak bisa menahan diri berseru kagum. Saat Su Ming berbalik, pemberitahuan lain muncul, menyatakan bahwa Soul Healer Skill Scroll telah berhasil digunakan. Jang Yunqing sangat gembira saat pemberitahuan melanjutkan, mengumumkan bahwa skill Soul Buff telah diperoleh. Dijelaskan Soul Buff sebagai skill Platinum High Grade dengan profisiensi 0 dari 300.000.
Mengonsumsi Soul Power untuk diaktifkan dan saat aktif, experience points yang diperoleh semua orang di tim meningkat 200%. Melihat ini, Su Ming terkejut. Dia berkata bahwa dia tidak percaya, dan bahwa meningkatkan experience 200% itu gila. Dia menyadari bahwa dia secara acak membuka skill leveling Dewa Mutlak, dan mengakui bahwa keberuntungannya benar-benar luar biasa. Setelah jeda singkat, dia menghela napas dan berkata bahwa mengingat ini, dia berubah pikiran. Dia mengingatkannya bahwa sebelumnya dia ingin dia menggendongnya melalui Dungeon Pemula, dan sekarang dia setuju. Zhang Yunqing senang dan berkata, itu bagus sekali. Dia menambahkan bahwa preman bayaran yang direkrut kakaknya tidak berhasil keluar dari Gua Goblin, tapi dengan pemain seperti dia yang memimpin, pasti akan jauh lebih aman. Su Ming menghela napas dalam hati dan berpikir bahwa dia sebenarnya tidak suka nona kaya yang menggunakan uang untuk jalan pintas. Namun demi skill itu, dia mengakui tidak ada yang bisa dilakukan. Sebuah pesan datang untuk Su Ming. Dia berpikir bahwa itu pesan dari Gi. Pada saat yang sama, musuh masih menyerang semua orang yang mencoba menyelamatkan Gi. Dia terlalu kuat bagi siapapun di sana untuk ditangani. Apapun yang dilemparkan kepadanya, dia dengan santai menebas dan menepis semuanya. Pria itu mencibir dan berkata bahwa dia tidak menyangka ada yang bisa menembus skillnya. Gi jelas ketakutan. Rekan tim lain berteriak dan memanggil saudaranya. Segera setelah itu, suara mengumumkan bahwa skill telah diaktifkan. Blood, Blade, Flying, Stop. Dengan serangan itu, semakin banyak orang ditumbangkan. Gi gemetar dan berkata bahwa orang ini terlalu kuat. Pemimpin tim dengan muram berkata bahwa semua rekan timnya sudah jatuh. Gi tidak percaya dan berkata bahwa Wuzing Academy ternyata punya awakening sekuat ini. Pemimpin menjawab bahwa tidak banyak orang dengan kekuatan level ini. Dia berkata bahwa sebelum menantang Dungeon Pemula, dia sudah meneliti. Ada satu awakening dengan kekuatan luar biasa yang menggunakan bilah. Jenius gila dari kota tetangga Wang, Lai Chun Guang. Dia punya bakat bawaan 10 bintang dan profesi tersembunyi bernama Blade Maniac. Li Chun Guang menatap mereka dingin dan berkata bahwa sekarang hanya tinggal mereka berdua. Dia mengeluh bahwa mereka membuang terlalu banyak waktunya dan berkata bahwa progresnya masih hanya 35 dari 100. Pemimpin mengatupkan gigi dan berkata bahwa sebagai profesi jarak jauh, dia tidak punya cara menghadapinya jika tidak bisa menciptakan jarak. Gi Yao berkata bahwa mananya sudah habis dan dia tidak bisa memanggil roh lagi untuk perlindungan. Pemimpin bertanya kepada Gi apakah mereka masih bisa menunggu bala bantuan. Pada saat itu, pesan dari Su Ming muncul. Gi menggelengkan kepala dan berkata bahwa tidak ada bala bantuan. Li Chun Guang menyeringai dan berkata bahwa tampaknya mereka benar-benar terisolasi dan tak berdaya. Dia menyatakan bahwa dia akan mengeluarkan pemanah menyebalkan itu dulu dan menyerbu langsung ke arah pemimpin. Tiba-tiba, suara mendesak memanggil nama Ji dan menyuruh teman sekelas Yan Jia untuk lari. Gi malah maju, menghadapi serangan secara langsung. Dia berkata bahwa dia akan menahan dia di sini dan menyuruh Yan lari. Li Chun Guang tertawa dingin dan berkata bahwa dia terlalu percaya diri. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa orang lemah seperti dia tidak berhak menyelamatkan orang lain. Suara itu terasa sangat familiar bagi Gi. Tiba-tiba, kilatan merah memotong udara, menghalau dan menghapus setiap serangan yang dikirimkan Lai Chun Guang kepadanya. Lalu, suara familiar memanggil namanya. Gi membeku dan segera mengenalinya. Su Ming. Saat debu mengendap, Su Ming berdiri di sana. Akhirnya tiba. Dia dengan tenang berkata bahwa dia benar-benar punya kemampuan untuk menyelamatkan semua orang. Pada saat itu, pesan sebelumnya ditampilkan dengan jelas. Gi telah memperingatkan Su Ming bahwa ada bahaya ekstrim di area pukul 9, dan bahwa dia sama sekali tidak boleh mendekat. Dia tidak pernah menyangka ada yang akan datang. Yang dia inginkan hanyalah agar Su Ming tidak terluka. Namun Su Ming sudah tiba. Dia mengingat segala yang telah dilakukan Ji Yao untuknya. Dia berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, Gi tidak takut bahaya dan bergegas menyelamatkannya. Di kehidupan ini, dia sekali lagi menghadapi bahaya. Namun dia tetap mengutamakan melindungi orang lain. Bahkan sekarang, Jiao memarahinya dan berkata bahwa dia sudah bilang tempat ini berbahaya. Su Ming menatapnya dan menyuruhnya jangan selalu mengkhawatirkan orang lain dulu. Dia berkata bahwa di kehidupan ini, dia akan melindunginya dengan benar. Tiba-tiba, sebuah pedang menusuk ke tanah tepat di samping Lai Cheng Wong. Su Ming dengan tenang mengumumkan, Sword Controller, Sword Control. Ekspresi Li Cheng Wong berubah seketika dan dia berteriak kaget. Bertanya apakah itu dia. Di momen berikutnya, Su Ming menyerang langsung ke kepalanya. Li Cheng Wong segera mengenalinya dan berteriak bahwa itu Sword Controller 10 bintang itu. Su Ming dengan dingin memanggilnya kepala merah dan menebas lagi, memaksa Liang Wong mundur. Dia bertanya apakah dia yang melukai Jiao. Yan menyaksikan semuanya dan berseru kaget bahwa Su Ming 10 bintang ternyata sangat kuat. Dia berkata bahwa jika dia memberikan dukungan jarak jauh, mereka mungkin benar-benar punya kesempatan untuk menang. Tiba-tiba, Yi Jin merasakan kesehatan tubuhnya pulih dengan cepat. Dia terkejut dan bertanya siapa yang menyembuhkan mereka. Gi menjawab bahwa itu dia.
Jang Yunqing maju dan memperkenalkan diri, mengatakan bahwa dia adalah rekan tim Suming. Dia menjelaskan bahwa dia adalah Soul Healer dan akan membantu menyembuhkan mereka. Yan lega dan berkata bahwa luar biasa sekali punya Healer di tim. Jang Yunqing lalu menambahkan dengan jujur bahwa dia belum terlalu terbiasa menggunakan skill penyembuhan dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Gi mengerutkan kening dan bertanya mengapa Suming tiba-tiba punya rekan tim padahal dia bilang tidak akan bergabung dengan siapapun. Dia merasa benar-benar kecewa karena dia sendiri ingin menjadi rekan tim Suming. Yan meminta maaf dan berkata bahwa dia berharap Jang Yunqing bisa cepat, karena masih sangat berbahaya bagi Suming bertarung sendirian melawan orang itu. Namun dalam hati, Yan anehnya tidak terlalu khawatir. Hal ini mengejutkan dirinya sendiri dan dia bergumam bingung. Gi juga mendengarkan dengan saksama saat Jang Yunqing dengan tenang berkata bahwa Suming sangat kuat. Pada saat yang sama, Suming benar-benar mendominasi Lai Chengwong. Sang jenius gila yang menargetkan menumbangkan 50 pemain kini sedang dihancurkan. Progresnya hampir berhenti total. Li Chengwong semakin marah dan bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Suming, yang seharusnya hanya sword controller, bisa memiliki teknik gerakan yang begitu menakutkan. Dia penuh frustrasi dan ketidakpercayaan, tidak bisa menerima apa yang terjadi tepat di depannya. Suming bersiap untuk ronde serangan berikutnya, tapi Liang Wong mundur beberapa langkah. Dia mengakui bahwa seperti yang diharapkan dari Awakenet 10 bintang, kekuatan Suming memang melebihi ekspektasinya. Dia menyatakan bahwa hari ini, apapun yang terjadi, Heali Chengwong, Awakenet Blade Mania 10 bintang dari Wang City, akan melihat siapa yang lebih kuat, dirinya atau Sword Controller 10 bintang dari Akademi Tier bawah Shenjing. Mendengar nama itu, Suming segera mengenalinya dan menyebut nama Lai Chengwong dengan lantang. Dalam pikirannya, dia berpikir bahwa dia pernah mendengar nama orang ini sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Li Chengwong memang cukup terkenal. Dia tidak pernah sempat bertemu dengannya dulu. Jadi bertemu begitu awal di kehidupan ini terasa menarik. Dengan semangat yang meningkat, Suming maju dan berkata bahwa mereka akan lihat apakah pedangnya lebih tajam atau bilah Liang Wong lebih keras. Keduanya bertabrakan langsung. Senjata mereka saling bertemu saat serangan bertemu. Li Changeng tiba-tiba mengaktifkan skill dan berteriak Blood Flying. Suming bereaksi seketika, berkomentar bahwa Liang Wong melemparkan bilah terbang kepadanya dengan begitu lancang. Sudah siap, dia menebas setiap bilah yang datang ke arahnya. Namun Liang Wong menyeringai dan berkata bahwa Suming terjebak. Di momen berikutnya, Suming merasakan tubuhnya membeku. Energi bilah dari Blade Flying telah menguncinya di tempat, membuatnya tak bisa bergerak. Melihat ini, Li Changeng yakin dia akhirnya berhasil merebut momen untuk mengakhiri pertarungan dan menguasai medan perang. Tapi lalu, Suming dengan tenang mengumpulkan auranya dan mengaktifkan Sword Control. Pedangnya melesat maju dan imobilisasi seketika hilang. Suming berkata bahwa sekarang gilirannya dan memanggil pedangnya kembali dengan kendali penuh atas senjatanya. Suming melanjutkan serangannya. Dia memperlakukan pedang seperti jet terbang, mengirimkannya berputar-putar dan menyerang dari belakang Li Chengwong. Dia bertanya bagaimana Li Chengwong berencana memblokir tanpa senjata. Kali ini serangan mendarat bersih. Li Changeng tampak sangat frustrasi, tidak menyangka hasil seperti ini. Masih memegang bilahnya, dia berteriak bahwa pada saat ini Suming juga tidak punya senjata. Dia segera berlari maju, menyerbu langsung dari belakang Suming. Namun Suming sudah menyiapkan sesuatu yang lain. Dia mengaktifkan Divine Shadow Step bersama Chaotic Shadow Vive Blades, memungkinkannya menghindar dari setiap serangan yang datang. Melihat ledakan kecepatan mendadak Suming, Li Chengwong terkejut dan berpikir bahwa kecepatan gerak Suming meningkat drastis. Suming dengan tenang meminta maaf sambil sekali lagi mengirimkan pedangnya berputar di medan perang, sebelum melesat kembali ke Liang Wong. Dia berkata bahwa pedangnya sudah kembali. Di tempat lain, Yen menyelesaikan penyembuhan dan berteriak bahwa mereka datang dan menyuruh Suming bertahan. Tapi saat Yen bergerak menuju medan perang, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Saat asap menghilang, dia melihat sosok-sosok yang berdiri di sana dan membeku kaget. Dia bertanya-tanya apakah pertarungan sudah selesai. Tampaknya Suming sudah menangani semuanya sendirian. Keduanya, Yi Jin dan Jiao, terpana. Pada saat yang sama, mereka merasa penuh harapan dan sangat bahagia. Mereka akhirnya melihat orang yang mereka inginkan menjadi pahlawan. Yi segera berlari ke arah Suming dan dengan bersemangat berkata bahwa dia luar biasa kuat. Yen juga berbicara tak percaya dan bertanya apakah Suming benar-benar menumbangkan lawan sekuat itu sementara mereka sedang menyembuhkan. Tiba-tiba, aura berbahaya melonjak di belakang Suming. Jiao yang pertama menyadarinya dan mendesak berteriak agar dia waspada dari belakang. Suming berbalik dan melihat Li Chengwong bersiap menyerang lagi, dan kali ini jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Li Chengwong menyeringai dan berkata bahwa Suming menunjukkan celah. Di momen berikutnya, serangan sangat kuat meledak. Seseorang terluka parah. Yen dan Jiao menatap kaget bersama Jang Yunqing. Yang terluka kali ini adalah Ji. Dia berteriak memanggil nama Suming. Sebelum Suming bisa bereaksi, Li Chengwong melepaskan skill kuatnya, Raging Rainforest Rapid Blade. Semua orang berteriak panik untuk Suming.
Liang Wong meledak tertawa dan berkata bahwa mereka dipersilakan masuk ke formasi bilahnya. Gi dengan putus asa berkata bahwa dia akan datang menyelamatkan Su Ming. Yan mendesak menghentikannya dan menyuruhnya tenang, memperingatkan bahwa berlari ke formasi bila sekarang hanya akan membuang nyawa. Tapi Giao berjuang dan berkata bahwa meskipun harus mati, dia harus menyelamatkan Su Ming. Pada saat itu, suara tenang menghentikannya. Su Ming menyuruhnya mendengarkan Yi Jian. Dia dengan tegas menyuruhnya jangan mendekat. Saat Li Cheng Wong terkena, dia berteriak tak percaya dan bertanya bagaimana ini mungkin. Dia berkata bahwa Su Ming menghantamnya dengan begitu banyak bilah, namun dia masih belum kalah. Su Ming dengan tenang menjawab dan bertanya apakah Li Cheng Wong yakin dia benar-benar mengenainya. Ekspresi Li Cheng Wong berubah seketika. Dia menyadari ada yang salah dan berteriak bahwa suara itu bukan dari sana. Menyadari itu adalah pengganti, dia segera bergerak untuk mengubah posisi. Su Ming dengan santai berkomentar bahwa dia akhirnya sadar. Su Ming lalu menjelaskan bahwa seberapapun Li Cheng Wong memikirkannya, dia mungkin tidak pernah menyangka Sword Controller biasa seperti dia memiliki skill seperti ini. Dia mengungkapkan Shadow Sword Set Low Grade Platinum dengan 5 dari 5 bagian aktif. Dia menjelaskan efek set. Surge of Darkness menyebabkan semua teknik pedang memberikan damage atribut gelap tambahan, setelah melengkapi set lengkap dan damage ini, bisa melewati pertahanan fisik. Skill set Shadow Clone menciptakan bayangan palsu sebagai langkah pertahanan. Saat Shadow Clone aktif dan diserang, ia memicu tebasan lanjutan tambahan sebesar 50% dari damage serangan normal. Su Ming menyelesaikan dengan mengatakan bahwa ini adalah skill set peralatannya. Li Changeng Wong terpana dan berkata bahwa sama sekali tidak ada set peralatan yang bisa dikoleksi di Dungeon pemula. Dia segera menyadari bahwa hanya ada satu penjelasan, yaitu Su Ming sudah menyelesaikan Junior Profession Chang'e Quest. Su Ming dengan tenang mengonfirmasi bahwa dia menebak benar dan berkata bahwa dia sudah menyelesaikan Junior Profession Chang'e Quest sejak lama. Pengungkapan ini benar-benar mengejutkan Li Cheng Wong. Dia tidak percaya dan merasa sangat frustrasi. Dia berteriak bahwa Su Ming ternyata melakukannya lebih cepat darinya. Su Ming menebas lagi dan dengan dingin berkata bahwa sekarang tidak ada pilihan lagi. Li Cheng Wong hanya bisa membiarkan dirinya ditumbangkan. Pada saat itu, Su Ming melihat sesuatu jatuh dari tubuh Liang Wong dan cahaya terang meledak di mana-mana. Yen segera mengenalinya dan berteriak bahwa itu life-saving ornament. Liang Wong, terkejut, mengulangi kata-kata itu dengan bingung. En menjelaskan bahwa itu adalah alat yang memungkinkan pemain keluar paksa dari Dungeon dalam keadaan darurat saat dilemparkan pada momen kritis. Pada pukul 14 di ruang kontrol, seorang wanita yang memantau layar tiba-tiba bereaksi kaget dan berkata bahwa ada yang salah. Kepala sekolah bertanya apa yang terjadi, dan apakah dia sudah mengambil peringkat level real-time para pemain di dalam Dungeon. Dia menjawab bahwa bukan itu. Dia menjelaskan bahwa data feedback menunjukkan beberapa pemain tewas di arah pukul 9 Dungeon, antara pukul 12 dan pukul 12.30. Kepala sekolah bertanya apa yang aneh dengan itu, mengatakan bahwa beberapa skuad mungkin bertemu monster sulit. Wanita itu menggelengkan kepala dan menjawab bahwa bukan persis itu. Dia menjelaskan bahwa analisis data menunjukkan para pemain itu ditumbangkan oleh data pemain yang tidak termasuk wilayah kota ini. Kepala sekolah menjadi khawatir dan berkata bahwa data pemain yang tidak termasuk wilayah kota berarti kota tetangga lagi-lagi bermain curang. Dia memerintahkan agar semua catatan data disimpan dengan baik. Dia berkata bahwa setiap Dungeon pemula kota bersaing untuk menyelesaikan lebih dulu dan sebagai yang terbawah, Xing Academy sekali lagi menjadi sasaran perundungan. Lalu dia bertanya bagaimana progres siswa dalam menyelesaikan Dungeon saat ini. Wanita itu menjawab bahwa progres Dungeon baik. Dia berkata bahwa sebagian besar zona teleportasi sudah diamankan oleh para siswa. Votage Dungeon real-time terbatas yang bisa mereka ambil menunjukkan bahwa beberapa pemain berkemampuan sudah mengorganisir kelompok besar dan mulai menantang tahap bos Dungeon. Dia menambahkan bahwa yang saat ini memimpin bukan lain adalah tuan muda keluarga Jiang, B-Star Magic Hammer Warrior, Jiang Tong. Kepala sekolah mengangguk dan berkata bahwa ini seperti yang diharapkan karena Jehong Tang penuh potensi. Dia mengingat bahwa beberapa jam lalu, Jehong Tong hanya level 6 di leaderboard. Dia berkata bahwa bos akhir Dungeon pemula adalah level 12. Jadi dengan Jehong Tang memimpin pasukan besar, dia mungkin sudah mendekati level 10 sekarang. Dia berharap Jiang Tong bisa menumbangkan bos dengan cepat dan membawa kejayaan bagi akademi. Wanita itu menjawab bahwa analisis data peringkat real-time baru saja keluar. Dia mengonfirmasi bahwa tebakan kepala sekolah benar dan berkata bahwa Jiang Tang sudah level 9 dan mendekati level 10. Dia menambahkan bahwa dia saat ini seri di posisi pertama di leaderboard real-time. Kepala sekolah terkejut dan berkata bahwa jika seri di posisi pertama, maka yang lain pasti siswa Yanji. Wanita itu mengonfirmasi dan berkata ya. Lalu dia menambahkan bahwa posisi kedua dan ketiga yang mengejar di belakang keduanya adalah siswi. Satu adalah Undead Summoner Jiao di level 7, dan yang lain adalah Soul Healer Zhang Yunqing di level 8. Kepala sekolah berkomentar bahwa bahkan siswi sekarang punya potensi seperti ini. Lalu dia bertanya apakah mereka sudah melihat siswa Su Ming. Wanita itu menjawab bahwa siswa Su Ming tidak muncul di data puncak leaderboard.
Kepala sekolah mengerutkan kening dan menyuruhnya mencarinya. Bertanya level siswa Suming saat ini berapa. Wanita itu tampak kaget dan bertanya apakah dia benar-benar ingin dia periksa. Kepala sekolah mendesak lagi dan bertanya levelnya berapa. Dia menjawab tak percaya bahwa Suming berada di level 2. Kepala sekolah tidak percaya. Data jelas menunjukkan bahwa setelah Suming mendapatkan First Blood, levelnya tidak pernah naik lagi. Pada pukul 14.30, kembali di dalam Dungeon, pemberitahuan muncul menyatakan bahwa Elite Spartut Beast telah berhasil ditumbangkan. Suming kini mencapai level 14. Sistem mengucapkan selamat dan mengumumkan bahwa dia naik ke level 14, serta membuka Hidden Set Appearance. Jang Yunqing berkomentar bahwa dalam waktu lebih dari 2 jam farming monster, mereka sudah naik beberapa level. Gi menambahkan dengan bersemangat bahwa dia sudah level 10, dan sekarang bisa menantang bos Dungeon. Dia berkata bahwa alasan mereka naik level begitu cepat semuanya berkat skill Jang Yuning yang membuff experience. Jang Yunqing juga senang dan berkata bahwa dia senang bisa membantu begitu banyak orang. Dia menambahkan bahwa sebenarnya mereka harus berterima kasih kepada Suming, karena memberinya skill luar biasa seperti itu. Gi setuju dan berkata bahwa skuad mereka saat ini terlalu kuat. Dia menunjukkan bahwa mereka punya penyembuhan Yuning yang juga meningkatkan experience, DPS jarak jauh presisi, serta summon Little Cuties miliknya untuk memberikan perlindungan. Lalu dia berkata bahwa yang paling penting dari semuanya, adalah memiliki pemain sekuat Suming yang memimpin mereka. Suming menjawab dengan rendah hati dan berkata bahwa mereka tidak perlu sopan, karena itu semua kekuatan mereka sendiri, dan dia hanya ikut menumpang. Gi bereaksi kaget dan bertanya apakah Suming bersikap sarkastis. Dia berkata bahwa jika dia tidak datang menyelamatkan mereka, baik dia maupun Yan 11 pasti sudah mati di bawah bilah Liang Wong. Mengingat momen-momen menakutkan itu, dia menambahkan bahwa Suming sangat luar biasa dan tampan saat melawan Li Changeng Wong dulu. Dia berkata bahwa dia sangat yakin bahwa dengan kombinasi mereka saat ini, jika menantang bos Dungeon sekarang, mereka pasti bisa menyelesaikannya dengan mudah. Suming mengakui kata-katanya dan berkata bahwa dia benar. Tapi sayangnya targetnya bukan bos Dungeon biasa. Dia menjelaskan bahwa yang ingin dia tantang adalah bos tersembunyi yang jauh lebih kuat. Saat dia mengeluarkan sebuah kunci, pemberitahuan muncul menyatakan bahwa item telah diperoleh dari Elite Spartut Beast, Water Replay Key. Pemberitahuan menjelaskan bahwa untuk menemukan bos tersembunyi Dungeon pemula, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan 3 teka-teki yang dipandu oleh data Dungeon dan mengumpulkan 3 item yang sesuai. Disebutkan teka-teki pertama yang menggambarkan bulan perak di tepi pantai, gelombang hijau terbelah, dan baju besi merah tidur di inti jurang dingin. Suming menjelaskan bahwa lokasi pemicu adalah saat bulan perak muncul di langit. Dia berkata bahwa karena tidak ada sistem cuaca Dungeon di Dungeon pemula, hanya ada satu tempat di mana tanaman secara alami tumbuh membentuk bentuk bulan. Dia melanjutkan menjelaskan bahwa di balik permukaan danau, terletak lokasi tepat harta karun tersembunyi. Dia menggambarkan bagaimana air danau berubah menjadi kabut menggunakan kelopak iris sebagai panduan, dan bahwa di bawah pasir tenggelam, baju besi menjaga perjanjian lama. Mengingat kembali, Sumi menambahkan bahwa sejak masuk Dungeon, dia segera mengumpulkan item pemicu, bunga iris, dari area AP Monster. Dia berkata kemudian menggabungkannya dengan Water Replay Key, yang sesuai dengan teka-teki ketiga. Teka-teki ketiga menggambarkan memegang kunci berpola bintang untuk merenung di dasar danau dengan 9 riak mengelilingi batuan dasar dan ksatria menyandarkan kepala pada pedang sambil menunggu cahaya memecah gelombang keruh. Setelah menyatukan semuanya dan melakukan beberapa penyesuaian akhir, Suming mengonfirmasi bahwa berhasil. Gi bertanya dengan kagum bagaimana dia bisa menyelesaikan teka-teki ini begitu cepat. Pada saat itu, semua orang melihat pusaran air terbentuk di danau. Suara bergema, menyatakan bahwa dengan sumpah dan cahaya bintang, pemanggilan selesai. Dari danau, sosok gelap dengan mata merah menyala perlahan muncul, memancarkan bahaya dan siap melepaskan kekacauan.